Saya merawat ibu mertua untuk terakhir kalinya, bersujud di pangkuannya. Ia menyelipkan sebuah kartu ATM ke tangan saya. Suatu hari, putri saya membutuhkan biaya 300 juta rupiah untuk operasi. Saya membawa kartu itu ke bank dan terpaku, kaget. Dipaksa menandatangani surat cerai tanpa harta gono gini, diusir dengan linangan air mata, saya memberikan penghormatan terakhir kepada ibu mertua yang lumpuh. Nenek tua itu gemetar, buru-buru menyelipkan kartu ATM usang ke tangan saya saat putri saya berada di ambang kematian dan butuh uang secepatnya. Saya membawa kartu itu ke bank untuk mengadu nasib, lalu terdiam kaku melihat angka 2 miliar rupiah di dalamnya. Rahasia besar apa yang tersembunyi di balik benda ini, hingga membuat seluruh keluarga suami saya hancur berantakan? Sore itu, udara di dalam rumah berlantai 3 di pinggir jalan raya Jakarta, terasa begitu pengap hingga membuat orang sulit bernapas. Panas terik musim, kemarau seakan terkurung di antara 4 dinding, berputar-putar di setiap sudut ruangan. Saya duduk terdiam di sofa abu-abu, kedua tangan saling bertaut erat di atas paha. Kuku-kuku saya menancap hingga menembus kulit sampai berdarah demi mempertahankan sisa-sisa kewarasan. Di atas meja kaca di hadapan saya, tergeletak selembar surat gugatan cerai yang sudah dicetak rapi, putih bersih, teronggok bagaikan vonis mati bagi pernikahan 5 tahun saya yang penuh kepahitan. Di seberang saya, Bima duduk menyilangkan kaki. Tangannya menyulut sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap pekat ke langit-langit. Wajah pria yang pernah saya panggil suami, yang pernah berbagi bantal dan guling, kini tampak angkuh, dingin, dan sangat asing hingga menakutkan. Di sebelahnya, duduk dengan nyaman di kursi paling empuk di ruang tamu, adalah Kiki. Perempuan itu mengenakan gaun tipis, tangannya terus-menerus mengelus perutnya, yang mulai membuncit, tatapan matanya ke arah saya penuh dengan provokasi dan rasa menang. Dia adalah selingkuhan Bima, orang yang menyusup masuk dan menghancurkan keluarga ini, dan kini dengan berani membawa perut buncitnya ke rumah istri sah untuk menuntut status. Bima mematikan rokoknya dengan kasar ke asbak, mendongakkan dagu ke arah kertas di atas meja, dan suaranya yang dingin memecah kesunyian. Dia menyuruh saya cepat tanda tangan agar kami berdua bisa segera bebas, mengatakan bahwa karena perasaan sudah habis, maka tak ada gunanya dipertahankan. Dia bilang Kiki sedang mengandung anak laki-laki, penerus nama, keluarga dan marga, jadi dia tidak bisa membiarkan Kiki menderita, hidup, bersembunyi terus-menerus. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau, tak kasat mata yang mencabik-cabik hati saya. 5 tahun masa muda saya habiskan untuk rumah ini. Bangun pagi-pagi buta, menyiapkan sarapan dan mengurus keluarga suami, namun akhirnya dibalas dengan pengkhianatan yang paling kejam. Saya melirik sekilas surat cerai itu. Di bagian pembagian harta gana gini, Bima sudah mengetik dengan jelas, harta bersama, tidak ada. Kedua belah pihak bersepakat tidak menuntut penyelesaian dari pengadilan. Mengenai hak asuh anak, dia menulis dengan jelas, menyerahkan anak, perempuan, Rara, kepada ibu untuk diasuh sepenuhnya. Ayah tidak memiliki kewajiban menafkahi. Sebuah perjanjian tangan kosong yang sempurna yang dengan tega dia siapkan untuk saya dan anak saya. Saya menelan kepahitan ini dalam-dalam dan bertanya kepadanya dengan suara lantang. Saya bertanya, rumah yang kami tinggali ini, perabotan mahal yang saya beli, dengan mengencangkan ikat pinggang, menahan lapar dan tak beli baju baru, serta tahun-tahun masa muda saya, apakah semuanya berubah menjadi angka nol besar? Baginya, saya bertanya, apakah dia masih memiliki hati nurani sebagai seorang ayah ketika mencuci tangan dari tanggung jawab merawat anak perempuan darah dagingnya sendiri? Bima tersenyum sinis. Dengan tak tahu malu ia menjawab bahwa rumah ini adalah tanah warisan leluhurnya. Sertifikatnya atas nama ibunya. Pakai hak apa saya berani menuntut bagian? Soal baju, celana, atau barang-barang remeh, dia dengan berbaik hati menyuruh saya membawa semuanya. Tentang anak, dia dengan dingin menyatakan, karena saya yang melahirkan, saya yang harus mengurusnya. Keluarganya hanya butuh cucu laki-laki penerus keturunan, bukan anak perempuan yang tak berguna. Mendengar kata-kata yang merupakan puncak dari kebangsatan, itu, saya tak ingin meneteskan satu tetes air mata pun lagi. Rasa sakit telah membeku, berubah menjadi rasa jijik yang mendalam. Tepat pada saat itu, Kiki menyela dengan suara melengking manja. Sambil mengelus perut hamilnya, dia menasihati saya untuk tahu diri dan mundur. Dia bilang nasib perempuan yang tak bisa melahirkan anak laki-laki untuk mengikat suami memang harus menanggung akibatnya, jangan terus menempel dan menyusahkan semua orang. Dia bahkan dengan tak tahu malu menyuruh saya membereskan barang-barang sampai bersih, jangan sampai ada barang pembawa sial yang tertinggal dan memengaruhi anak laki-laki emas di dalam perutnya. Kemarahan mendidih hingga ke ubun-ubun.
Saya menatap tajam langsung ke wajah pelakor tak tahu malu itu. Saya menekan setiap suku kata, memberitahu dia bahwa laki-laki pengkhianat yang mencampakkan istri dan anaknya di saat sulit seperti ini, hari ini dia memperlakukan saya seperti ini. Maka suatu hari nanti, Kiki juga akan menerima perlakuan yang sama persis. Hukum karma itu nyata dan tidak akan melewati siapa pun. Mendengar itu, Bima menggebrak meja dan berdiri, menunjuk tepat ke wajah saya, berteriak marah. Dia melarang saya mengutuk anak laki-lakinya, dan memaksa saya mengambil pulpen untuk segera tanda tangan jika tidak ingin diusir keluar rumah dengan kekerasan. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan saya. Pernikahan busuk seperti ini jika dipertahankan hanya akan mengotori hidup saya dan menghancurkan masa depan putri saya. Saya mengulurkan tangan mengambil pulpen di samping kertas. Gagang pulpen terasa sangat dingin. Saya mengerahkan seluruh tenaga dan keputusasaan, membungkuk dan menandatangani nama saya dalam-dalam dan tebal di atas kertas putih itu. Setelah selesai, saya melempar pulpen itu ke meja, mengangkat kepala tinggi-tinggi, menatap sepasang pria dan wanita yang sedang kegirangan itu. Hidup saya mulai, detik ini resmi memasuki lembaran baru. Walaupun di depan sana ada badai yang menerjang, saya bersumpah akan menjalani hidup dengan kepala tegak, tidak akan pernah mau dihina sekali lagi. Tepat saat saya meletakkan pulpen itu, dari luar pintu, kakak ipar saya, Dinda, masuk sambil berlenggak-lenggok. Dia berjalan sambil memakan kuaci, dengan santainya meludah membuang kulit kuaci ke lantai keramik yang semalam baru saja. Saya pel sampai mengkilap. Wajahnya yang dipenuhi bedak tebal memancarkan kepuasan yang luar biasa. Dinda menarik kursi dan duduk terhempas di samping Bima. Matanya melirik saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan setajam silet. Dia mencibir, suaranya melengking penuh penghinaan. Dinda berbicara keras-keras di tengah ruangan bahwa akhirnya tiba juga harinya adik ipar benalu. Ini harus angkat kaki. Dia menghina saya dengan kata-kata paling beracun, mengatakan saya punya gelar sarjana tapi masuk ke keluarga ini hanya tahu menganga menunggu makanan, merusak harta adik laki-lakinya. Dia menunjuk ke wajah saya, mengejek saya sebagai perempuan tak berguna. Bersusah payah bertahun-tahun hanya bisa mengeluarkan seorang anak perempuan yang penyakitan. Dia mendecakkan lidah, melontarkan kalimat sinis bahwa anak perempuan itu ibarat burung yang akan terbang pergi, dipeliharaannya, menghabiskan beras, karena nanti juga akan jadi menantu keluarga lain, membawa marga orang lain, tidak ada gunanya untuk nama keluarga ini. Saya menggigit bibir erat-erat hingga berdarah agar tidak menerjang dan menampar wajah tak tahu malu itu. Kesabaran saya selama 5 tahun ini, rupanya telah menumbuhkan sikap semena-mena, dan tak berpendidikan dari orang-orang ini. Saya berdiri tegak, menatap langsung ke mata Dinda dan membantah dengan lantang. Saya mengingatkan dia, selama bertahun-tahun ini, siapa yang bangun jam 5 pagi mengurus makanan untuk seluruh rumah ini? Siapa yang melayani ibunya yang terbaring lumpuh di tempat tidur selama bertahun-tahun, sedangkan dia sebagai anak perempuan kandung, hanya pulang menjenguk sebulan sekali lalu mencari alasan untuk kabur karena takut kotor? Saya juga mengingatkannya untuk melihat dirinya sendiri. Dia juga seorang perempuan, juga anak perempuan, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Perempuan seperti itu, apakah dia tidak takut termakan omongannya sendiri? Wajah Dinda memerah karena marah, dia membuang segenggam kuaci ke meja, berdiri, tersentak dan hendak maju memukul saya. Bima buru-buru menahan tangan kakaknya, membujuknya, lalu menoleh menatap saya dengan tatapan beringas. Dia menyuruh saya untuk tidak kurang ajar kepada yang lebih tua. Karena sebentar lagi akan keluar dari rumah ini, jaga mulut agar menabung pahala untuk anak perempuan saya. Pada titik ini, saya tidak bisa menahan masalah hidup mati ini lagi. Saya menatap lurus ke wajah Bima. Dengan jelas menuntutnya mengembalikan uang 150 juta rupiah yang merupakan uang tabungan orang tua saya. Itu adalah uang hasil jerih payah bapak dan ibu saya di kampung yang menjual sepetak kebun kecil dan menguras habis buku tabungan hari tua mereka untuk memberi saya modal. Saat menikah 2 tahun lalu, dulu Bima membujuk saya dengan kata-kata manis, meminjam uang itu untuk patungan, membuka bengkel furnitur dengan temannya. Saat itu dia bersumpah akan menghasilkan untung, akan membuat saya dan anak kami hidup enak. Sekarang jalan, kita sudah berpisah, saya pergi dengan tangan kosong pun tidak apa-apa, tapi uang darah dan keringat orang tua saya, dia harus kembalikan setiap sennya. Mendengar soal uang, raut wajah Bima langsung berubah. Dia tertawa dingin, mengangkat bahu berlagak polos. Bima dengan datar mengatakan bahwa bengkel furnitur itu sudah bangkrut sejak zaman kapan, uangnya sudah melayang entah kemana. Lalu dia dengan licik memfitnah saya, mengatakan sejak menikahi saya, bisnisnya terus-menerus sial, apapun yang disentuhnya hancur.
Alasannya adalah karena saya membawa sial dan nasib saya bertentangan dengannya. Bima dengan tak tahu malu menyatakan bahwa uang 150 juta itu dianggap sebagai kompensasi kerugian mental dan materi untuknya selama 5 tahun hidup bersama, kompensasi karena dia sudah menoleransi istri yang tak bisa melahirkan anak laki-laki. Dia mengakhiri dengan kalimat angkuh, menyuruh saya jangan bermimpi, bisa mengambil 1 sen pun dari rumah ini. Ketidakmampuan seseorang memiliki batas. Namun batas dari Bima dan keluarganya seolah tak ada habisnya. Pria brengsek yang merampas uang hari tua mertuanya tanpa merasa bersalah. Sedikit pun, Kiki yang duduk di sampingnya mengelus rambut Bima dan menambahkan beberapa kata sindiran. Menyuruh Bima memanggil satpam perumahan untuk mengusir saya agar hilang dari pandangan. Dinda tertawa terbahak-bahak ikut memarahi saya, sebagai wanita serakah. Saat menikah hanya bawa uang receh, tapi sekarang terus mengungkit-ungkit seperti menagih hutang darah. Saya menghirup udara dalam-dalam, merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang. Berdebat dengan sekelompok serigala kelaparan yang haus darahannya akan merendahkan martabat saya sendiri. Putusnya hubungan dan kelicikan Bima, yang terang-terangan telah membantu saya membuang semua sisa-sisa rasa sayang. Terakhir, seorang pencuri tak tahu malu berkedok suami, kakak ipar yang jahat, dan selingkuhan yang tak punya harga diri. Tanah ini, rumah ini telah dinodai oleh jiwa-jiwa yang busuk. Saya berbalik, tanpa mau mengucapkan sepatah kata pun. Saya harus menyimpan tenaga terakhir, untuk mengemasi barang-barang, membawa putri saya keluar dari rawa yang gelap, ini, memulai hidup kembali, meninggalkan suara tawa penuh kemenangan dan tatapan, merendahkan dari 3 manusia tanpa perasaan di ruang tamu. Saya melangkah perlahan di sepanjang lorong gelap yang menuju ke lantai dasar di belakang dapur. Di sana ada sebuah kamar sempit, kurang sinar matahari, dindingnya mengelupas dan lembab, dan udaranya selalu dipenuhi bau khas yang sangat tidak sedap. Itu adalah bau obat yang mengendap, bau minyak gosok, bau kasur tua, dan juga bau kemerosotan usia tua. Kamar itu adalah tempat tinggal Ibu Kusuma. Ibu mertua saya, seorang wanita yang terkena stroke yang menyebabkan separuh tubuhnya lumpuh dan kehilangan kemampuan berbicara selama 3 tahun terakhir. Saya memutar gagang pintu perlahan. Engsel yang sudah tua berderit menembus kesunyian. Ibu Kusuma sedang berbaring di ranjang medis, matanya yang tua dan keruh menatap lelah ke arah pintu. Begitu melihat bayangan saya masuk, matanya tiba-tiba sedikit berbinar, mulutnya mengeluarkan suara rintihan tertahan di tenggorokan. Dia mencoba menggerakkan lengan kirinya, mengerahkan sisa tenaga yang lemah, menepuk-nepuk ringan ruang kosong di samping ranjang, memberi isyarat agar saya mendekat. Melihat sosoknya yang menyedihkan dan melingkar, hidung saya terasa perih, air mata hampir tumpah, tetapi saya buru-buru menggigit bibir untuk menahannya. Saya pergi ke kamar mandi, mengambil baskom plastik usang, menimba sedikit air hangat, meneteskan minyak kayu putih, lalu mencelupkan handuk katun lembut ke dalamnya. Saya memeras handuk itu, membawa baskom air ke samping ranjangnya. Selama 3 tahun ini, dari urusan membuang pispot, mengganti popok, mengelap badan, mencuci pakaian, hingga menyuapkan bubur halus sendok demi sendok, semuanya saya tangani sendiri. Bima adalah anak sulung, namun beralasan sibuk mencari uang dan jarang melangkah. Masuk ke kamar ibunya lebih dari 5 menit. Dinda si anak kandung lebih parah. Lagi, setiap mampir ke rumah hanya berdiri di luar pintu melongok ke dalam, memakai masker menutup hidung dan mulut, lalu mengeluh dan mengkritik saya. Karena merawatnya tidak bersih sehingga rumah menjadi bau. Satu-satunya orang yang masih menganggap Ibu Kusuma sebagai manusia yang patut dihormati dan dicintai hanyalah saya dan si kecil Rara. Saya duduk di tepi ranjang, dengan hati-hati membuka satu persatu kancing bajunya, menggunakan handuk hangat mengelap lembut dari wajah keriputnya, lehernya yang pucat hingga lengannya yang kurus kering yang hanya tinggal tulang berbalut kulit. Kemana pun saya mengelap, air mata saya terus menetes dalam diam. Setiap tetes yang panas jatuh di punggung tangannya yang dingin. Sambil mengelap, saya berbisik menceritakan keluh kesah dari lubuk hati terdalam kepadanya. Saya memanggilnya ibu sambil terisak, memberitahunya bahwa hari ini, saya harus pergi. Saya tidak bisa tinggal di rumah ini sehari lagi. Saya menceritakan kepadanya tentang surat cerai yang baru saja saya tanda tangani, tentang Bima yang secara terbuka membawa selingkuhannya yang sedang hamil ke rumah untuk menggantikan posisi saya, tentang bagaimana dia menelan habis uang tabungan hari tua orang tua saya. Saya dengan pilu berpesan kepadanya bahwa, mulai besok tidak akan ada saya di sisinya untuk menyuapi makan dan mengganti popok. Dia harus berusaha makan, jika merasa sakit atau gatal, dia harus mencoba mengetuk tangan keranjang untuk memanggil orang lain. Saya berpesan, agar dia harus menyayangi dirinya sendiri karena anak kandungnya. Tidak ada yang memiliki kesabaran untuk merawatnya seperti yang pernah saya lakukan. Mendengar kata-kata saya,
Air mata dari mata keruh Ibu Kusuma mengalir deras di pipinya yang cekung. Dia menangis tanpa suara, wajahnya berkerut karena rasa sakit dan ketidakberdayaan. Dia mengerang dengan suara tertahan di tenggorokan, tangan kirinya bergetar hebat, menarik erat ujung baju saya seakan tidak ingin membiarkan saya pergi. Saya mengerti dia sedang patah hati dan merasa menyesal. Walaupun dia tidak bisa berbicara, pikirannya masih sangat jernih. Dia tahu semua ketidakadilan dan kepahitan yang harus saya tanggung di tahun-tahun awal saya menjadi menantu. Saat dia masih sehat, dialah yang selalu berdiri membela saya setiap kali Bima mengabaikan saya atau Dinda mencari gara-gara. Hubungan ibu mertua dan menantu di antara kami telah melampaui batas darah daging, menjadi rasa saling pengertian dan belas kasih dari dua wanita yang sama-sama memiliki nasib pernikahan. Setelah selesai mengelap badannya, saya dengan hati-hati mengenakan pakaian bersih padanya. Menyisir rambut putihnya agar rapi, saya menutupi dadanya dengan selimut tipis, lalu melangkah mundur. Berlutut bersujud di lantai keramik yang dingin. Dengan penuh rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, saya sungkem bersujud kepada ibu mertua saya 3 kali secara perlahan. Sujud pertama, berterima kasih karena dia telah melindungi dan mendidik saya sejak hari-hari pertama saya melangkah dengan canggung ke keluarga ini. Sujud kedua, berterima kasih atas momen-momen di mana dia berdiri melindungi saya dan anak saya dari badai keluarga. Sujud ketiga, memohon maaf karena tugas sebagai menantu telah terputus di tengah jalan, tidak bisa terus merawatnya di saat usia tua dan lemah. Setelah selesai bersujud, saya mengangkat wajah, memaksakan senyum pahit, dengan tersendat mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Melihat saya bersujud di lantai, Ibu Kusuma sangat terguncang, dadanya naik turun dengan cepat, napasnya terdengar ngorok dan tersengal-sengal. Dia menggunakan seluruh sisa tenaganya dari tubuh yang lumpuh separuh, memaksakan setengah tubuh bagian atasnya bangkit dari kasur. Lengan kirinya yang merupakan satu-satunya bagian yang masih bisa bergerak, terulur dengan gemetar. Jari-jarinya yang tinggal tulang merogoh dalam ke bawah bantal tidurnya yang sudah menguning. Dia merogoh lama sekali sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus rapat dalam sapu tangan pudar yang usang. Ibu Kusuma melambaikan tangan memanggil saya mendekat dengan kepanikan dan ketergesaan yang luar biasa. Saya buru-buru berdiri, melangkah mendekat dan memeluk bahunya yang kurus untuk menenangkannya. Dia meraih tangan saya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyejalkan bungkusan sapu tangan itu ke telapak tangan saya, lalu menutupi tangan saya dengan kedua tangannya, seolah takut saya akan menolaknya. Kain sapu tangan itu tersingkap memperlihatkan sebuah kartu ATM tua. Lapisan plastiknya sudah tergores di banyak tempat, membuktikan bahwa benda itu sudah disimpan sangat lama. Saya menatap kartu itu dengan bingung, belum sempat mencerna apa yang terjadi, Ibu Kusuma sudah mendorong dada saya. Matanya melotot, penuh kepanikan. Dia terus-menerus melambaikan tangan menunjuk ke arah pintu kamar, lalu menunjuk ke arah ransel berisi pakaian Rara yang ada di sudut ruangan. Mulutnya mengeluarkan suara erangan yang tergesa-gesa. Saya menatap dalam-dalam, ke matanya yang penuh permohonan dan ketakutan, langsung memahami maksud yang ingin disampaikannya. Dia mendesak saya untuk menyembunyikan kartu ini, baik-baik. Dia menyuruh saya segera menggendong putri saya, dan melarikan diri dari rumah ini sebelum Bima dan orang-orang itu menyadarinya. Dia takut jika mereka tahu dia memberikan sesuatu kepada saya, mereka akan mengeroyok, merobek, memukul, dan merampasnya. Kekhawatiran luar biasa dari seorang ibu tua terhadap menantu yang dicampakkan membuat hati saya terasa tercekik. Saya tahu persis Ibu Kusuma tidak memiliki uang pensiun. Sedikit uang, tabungan dari hasil berjualan sayur di pasar dulu, mungkin sudah habis sejak hari-hari pertama pengobatan stroke-nya. Kartu ini mungkin berisi beberapa juta rupiah yang dia simpan dan sembunyikan dari anak-anak kandungnya sampai bekal saat dia menutup mata nanti. Namun kini, dia tak ragu memberikan seluruh harta terakhirnya itu untuk saya dan anak saya, sebagai ongkos perjalanan. Saya menggenggam erat kartu itu, menekankannya ke dada saya, mengangguk terus-menerus sambil menangis. Saya berbisik ke telinga Ibu Kusuma dengan janji yang teguh, saya akan membawa Rara pergi jauh, saya akan membesarkannya menjadi orang yang baik. Ibu tenang saja dan jaga kesehatan. Mendengar perkataan saya, pandangan matanya perlahan melembut. Dia melepaskan tangan saya, dengan lelah bersandar kembali ke bantal, perlahan memejamkan mata untuk menyembunyikan 2 baris air mata panas. Saya berbalik, menyandang ransel pudar di bahu, dan menggandeng tangan si kecil Rara, anak perempuan mungil yang baru genap 4 tahun itu dengan polos memeluk boneka beruang usangnya. Rara menatap saya dengan mata bulat dan bertanya, "Kita mau pergi kemana, Ma?"
kenapa tidak tunggu papa pulang untuk makan malam? Saya menahan isak tangis, mengelus kepala anak saya dan berkata, kita akan pulang ke rumah kakek dan nenek untuk sementara waktu. Saya menuntun anak saya keluar dari kamar yang gelap itu, berjalan melewati ruang tamu. Bima dan selingkuhannya masih menempel satu sama lain di sofa, tertawa, cekikikan, membahas rencana membeli perlengkapan bayi. Dinda sedang berbicara keras di telepon, pamer kepada teman-temannya tentang bagaimana dia baru saja berhasil mengusir adik ipar pembawa sial dari rumah. Tak satu pun dari mereka repot-repot melirik kami, tak satu pun dari mereka yang mau mengucapkan sepatah kata perpisahan untuk anak sekecil itu. Ketidakpedulian yang sedingin es dari orang-orang yang berbagi aliran darah membuat saya bergidik jijik. Saya menuntun anak saya keluar dari gerbang, pintu besi berkarat tertutup di belakang saya, berbunyi dentuman keras. Mengakhiri, sepenuhnya hari-hari penuh penghinaan menjadi menantu keluarga ini. Terapung-apung di antara keramaian orang di jalan, saya membawa putri saya menaiki bus usang yang berguncang-guncang melewati jalanan bising untuk kembali ke rumah susun bobrok tempat orang tua kandung saya tinggal. Ketika pintu kayu lapuk dari unit apartemen di lantai 4 terbuka, melihat rambut beruban dan wajah penuh keriput kepayahan dari bapak dan ibu saya, semua kepahitan yang terpendam selama ini akhirnya meledak. Saya bersimpuh dalam pelukan ibu, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ibu saya menepuk-nepuk bahu saya yang bergetar hebat. Sambil menangis ia berkata, pulanglah ke sini, sama bapak dan ibu, kalau ada sayur kita makan sayur, kalau ada bubur kita makan bubur, kita saling melindungi, tidak usah takut pada siapapun. Pelukan hangat keluarga telah menyelamatkan sisa-sisa kepercayaan terakhir saya pada kemanusiaan di dunia yang kejam ini. Setelah hari saya meninggalkan rumah, neraka itu, kehidupan kami bertiga berlalu dalam kesulitan tetapi memiliki kedamaian yang tak ternilai. Rumah susun kumuh tempat orang tua saya tinggal, dibangun puluhan tahun lalu. Cat temboknya mengelupas, lumut hijau tumbuh di sepanjang lorong. Ruangannya sempit, kekurangan segalanya. Suara bising dari tetangga terdengar sangat jelas. Namun di dalam rumah kecil berukuran tak sampai 30 meter persegi itu, selalu terdengar tawa ceria Rara dan perhatian hangat dari orang tua saya. Saya dengan cepat mengumpulkan semangat, menitipkan anak pada kakek neneknya, lalu melamar kerja sebagai pelayan di sebuah restoran yang jaraknya 5 kilometer dari rumah. Meskipun gajinya sangat kecil, dan harus bekerja keras dari pagi buta hingga larut malam mencuci tumpukan piring kotor. Tetapi setiap malam, saat pulang dan melihat putri saya memeluk sambil memanggil mama, semua rasa lelah saya sirna. Namun, Tuhan sepertinya belum ingin melepaskan nasib malang dari wanita yang banyak menelan kepahitan ini. Tragedi melanda pada suatu sore di hari Minggu di tengah hujan deras. Sekitar hampir 2 bulan setelah perceraian saya, hari itu, saya diizinkan pulang lebih awal dari tempat kerja. Saya mampir ke pasar membeli ikan segar, berencana memasak sup asam untuk seluruh keluarga. Baru saja saya memarkir motor di halaman rumah susun, saya sudah mendengar suara tangisan histeris ibu saya dari balkon lantai 4. Ibu memanggil nama saya dalam kepanikan luar biasa. Dia memberitahu bahwa Rara tiba-tiba pingsan saat sedang bermain di tempat tidur. Darah saya terasa membeku, keringat dingin bercucuran, telinga saya berdenging, tangan dan kaki saya gemetar hingga kantong plastik belanjaan saya jatuh ke genangan air hujan. Saya berlari terbirit-birit, menaiki anak tangga gelap dan lembab, lalu masuk ke rumah. Pemandangan di depan mata membuat hati saya hancur berkeping-keping, seakan ditusuk pisau. Rara tergeletak lemas dalam pelukan kakeknya yang gemetar. Bibirnya pucat pasi tak berdarah, matanya terpejam rapat, napasnya sangat lemah, dan di sekujur tangan dan kakinya muncul memar-memar biru keunguan yang aneh, yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya. Tanpa menunda sedetik pun, saya buru-buru membungkus anak saya dengan selimut tipis, menerobos hujan berlari ke jalan, memanggil taksi untuk langsung menuju Rumah Sakit Pusat Ibu dan Anak, RSPA. Di sepanjang perjalanan, saya tak henti-hentinya memeluk erat anak saya, memijat tangan dan kakinya, mulut saya terus bergumam memohon, "Ya Allah, lindungilah anak yang tak berdosa ini, berikanlah keselamatan." Waktu terasa berlalu berabad-abad di dalam taksi itu. Saat taksi berhenti di depan IGD, saya menggendong Rara berlari ke dalam, menangis meminta tolong kepada para dokter. Rara segera dibawa ke ruang ICU, pintu kaca tertutup rapat, memisahkan saya dengan batas hidup mati putri saya. Saya duduk tersungkur di koridor rumah sakit yang putih dan dingin. Pakaian yang basah kuyup karena hujan, menempel di kulit, terasa sangat dingin. Bapak dan ibu saya tak lama kemudian, juga datang menyusul naik ojek dengan tergesa-gesa. 3 orang malang ini hanya bisa saling berpelukan, menahan napas menunggu keajaiban. Hampir 2 jam kemudian, pintu ruang IGD terbuka,
seorang dokter pria parubaya, dengan wajah serius melangkah keluar, memanggil keluarga pasien Rara ke dalam ruang pertemuan tertutup. Firasat seorang ibu memberitahu saya ada sesuatu yang sangat buruk. Kaki saya melangkah berat seperti orang mengigau. Di dalam ruangan yang sunyi, dokter menyerahkan tumpukan hasil tes darah dan sumsum tulang yang baru saja keluar. Dokter itu menghela napas, dengan suara berat menyampaikan, kabar buruk bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepala saya. Dia mengatakan Rara menderita kanker darah akut atau yang sering disebut leukemia akut yang berkembang sangat cepat. Penyebab dia pingsan adalah karena jumlah trombosit dan sel darah merahnya menurun drastis, tubuhnya benar-benar melemah. Bumi di bawah kaki saya terasa hancur. Saya tergagap tak bisa bicara, kedua tangan memegangi kepala, berusaha menyangkal apa yang baru saja saya dengar. Saya menangis terseduh-seduh, memohon kepada dokter untuk memeriksanya lagi. Putri, saya selalu sehat, penurut. Bagaimana mungkin dia mengidap penyakit seganas itu? Dokter dengan sedih menjelaskan secara rinci tentang patologinya, meminta keluarga untuk tetap tenang, agar bisa merencanakan protokol pengobatan segera, demi menyelamatkan nyawa anak ini. Satu-satunya metode yang paling efektif saat ini adalah harus segera melakukan kemoterapi intensif untuk menekan sel kanker. Setelah itu, dengan cepat, melakukan operasi transplantasi sumsum tulang. Namun hal yang membuat saya jatuh ke jurang keputusasaan yang paling dalam, adalah angka biaya yang disebutkan oleh dokter. Total biaya untuk sesi kemoterapi, obat-obatan di luar jangkauan, BPJS, asuransi, ditambah biaya persiapan untuk operasi transplantasi sumsum tulang yang rumit bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah. 300 juta rupiah, angka yang sangat besar, sebuah kekayaan yang tak terbayangkan bagi seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pencuci piring. Memikul beban orang tua yang sudah renta dan status tangan kosong setelah keluar dari rumah suami, saya ambruk di meja kerja dokter, menangis terseduh-seduh, hati saya hancur berkeping-keping. Tuhan, mengapa begitu banyak kepahitan dan siksaan turun bertubi-tubi pada tubuh wanita kecil ini? Dan yang paling kejam adalah menimpakannya pada nyawa rapuh, putri kecil saya yang malang. Dari mana saya bisa mendapatkan uang 300 juta untuk membeli nyawa anak saya sekarang? Pintu ruang kerja dokter spesialis tertutup di belakang saya dengan bunyi klik yang kering. Namun gemanya bergema di benak saya seperti suara guntur di langit yang cerah. Saya berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang panjang dan sepi, kedua kaki saya seberat timah, pikiran saya benar-benar kosong. Bau obat, antiseptik khas rumah sakit menyeruak ke hidung, bercampur dengan bau lembab. Hujan di luar menciptakan perasaan pengap yang mencekik. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai ke ruang rawat Rara. Yang saya tahu, saat melihat tubuh kecil putri saya yang terlelap kelelahan dengan selang infus, melilit tangannya, lutut saya tiba-tiba lemas. Saya jatuh berlutut di deretan kursi plastik biru dingin yang menempel di dinding. Saya dengan gemetar merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel pintar yang layarnya retak. Jari saya mengusap kaca tanpa ekspresi, membuka aplikasi M-Banking untuk mengecek saldo. Angka merah terpampang jelas di layar yang retak. Menunjukkan saldo hanya tersisa 200.000. Itulah seluruh sisa harta saya setelah 2 bulan bekerja banting tulang, berhemat untuk makanan murahan, demi membelikan susu untuk Rara. 200.000 rupiah dibandingkan dengan 300 juta rupiah yang diminta dokter tadi bagaikan sebutir pasir yang dilemparkan ke laut dalam. Keputusasaan yang tak terbayangkan mencekik dada saya. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan. Air mata berlomba-lomba keluar, membasahi sela-sela jari. Suara tangis tertahan di tenggorokan karena takut mengganggu pasien lain di sekitar. Tepat saat itu, di ujung koridor, bayangan bapak dan ibu saya muncul dengan tertatih. Kedua orang tua itu berlari ke sini di tengah hujan, pakaian mereka masih basah kuyup. Bapak memakai jas hujan plastik tipis yang sudah robek. Compang-camping, tangannya menenteng tas kain coklat usang, melangkah gemetar, karena kedinginan dan khawatir. Rambut ibu berantakan, menempel di pelipisnya, matanya merah dan bengkak, pasti sudah menangis sepanjang jalan. Melihat saya menunduk dan menangis, ibu berlari memeluk saya. Ibu dan anak ini kembali berpelukan menangis di tengah koridor rumah sakit yang sunyi. Bapak berdiri di samping, tangannya yang kasar dan keriput menepuk pelan bahu saya, yang kurus. Bapak menelan ludah, berusaha menjaga agar suaranya tidak bergetar. Beliau bertanya tentang kondisi cucunya. Apa kata dokter? Saya menatap wajah orang tua saya dengan mata berkaca-kaca, dengan terbata-bata mengulang kata-kata. Dokter, kanker darah stadium lanjut, harus segera dikemoterapi dan menjalani transplantasi sumsum tulang agar ada harapan hidup. Tapi biayanya mencapai 300 juta rupiah. Mendengar angka sebesar itu, kaki ibu sempoyongan.
Dia harus berpegangan erat pada lengan saya agar tidak jatuh. Bapak juga tertegun. Wajahnya yang keriput dan menghitam karena sinar matahari tiba-tiba memucat, kerutan di dahinya berkerut dalam. Seumur hidup menjadi petani, kaki berlumpur, tangan kotor, menjual wajah ke tanah, dan punggung ke langit. Keluarga saya tidak pernah berani memimpikan uang sebesar itu, apalagi harus mencarinya segera untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Keheningan menyelimuti kami bertiga, sepi dan berat yang menakutkan. Sesaat kemudian, Bapak menarik napas panjang, tangan gemetarnya membuka tas kain coklat usang yang dibawanya. Dia mengeluarkan bungkusan plastik yang digulung, rapat berlapis-lapis, dengan hati-hati membuka setiap lapisannya. Di dalamnya, ada tumpukan uang tunai yang berantakan, mulai dari pecahan 100.000 merah, terang, hingga 50.000 dan recehan kusut. Bapak menekan bungkusan uang itu ke tangan saya, menatap tajam ke mata saya. Suaranya yang serak terdengar tegas. Bapak menyuruh saya mengambil uang ini untuk membayar biaya rumah sakit tahap pertama agar Rara cepat diobati. Bapak bercerita bahwa begitu mendengar cucunya masuk rumah sakit pusat dan menebak penyakitnya serius, Bapak dan Ibu langsung mengayuh sepeda ke bank untuk mencairkan seluruh sisa buku tabungan hari tua mereka. Buku itu hanya berisi Rp40.000, uang keringat dan air mata yang ditabung mati-matian oleh kedua orang tua ini selama puluhan tahun sebagai persiapan jika sakit agar tidak menyusahkan anak. Setelah menarik uang, Bapak dan Ibu berlarian menembus hujan, mengetuk pintu setiap kerabat untuk meminjam uang. Saudara dari pihak Bapak dan Ibu masing-masing menyumbang sedikit. Ada yang meminjamkan 5 juta. Yang sedang kesulitan pun berusaha merogoh kantong meminjamkan beberapa ratus ribu. Mengumpulkan dari semua tempat akhirnya terkumpul pas Rp80.000. Melihat bungkusan uang yang direndam dalam cinta dan pengorbanan orang tua kandung saya, hati saya terasa diiris pisau. Ini adalah uang masa tua mereka, darah dan daging petani miskin. Bagaimana saya tega menerimanya? Saya buru-buru mendorong bungkusan uang itu kembali ke tangan Bapak, sambil menangis dan menggelengkan kepala menolak. Saya meminta Bapak dan Ibu menyimpan uang itu, jika mereka sakit nanti pakai apa untuk membiayainya. Sebagai anak, saya belum pernah membalas budi sehari pun tapi malah membuat orang tua menanggung hutang besar ini. Saya benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Namun Ibu langsung menepis tangan saya. Dia memarahi saya di tengah tangisannya. Dia bilang uang adalah hal duniawi, hidup dan mati baru masalah besar, nyawa cucunya adalah yang terpenting. Dia bahkan dengan tegas mengatakan, jika uang ini tidak cukup, besok Bapak dan Ibu akan memanggil makalar tanah untuk menjual rumah susun bobrok itu. Keluarga 3 generasi ini pindah tinggal di bawah jembatan pun tidak apa-apa, asalkan bisa menyelamatkan Rara. Kata-kata sederhana namun mengandung cinta tak terbatas dari Bapak dan Ibu, membuat segala ketegaran palsu dalam diri saya runtuh sepenuhnya. Saya berlutut di lantai keramik yang dingin, memeluk kaki kurus kedua orang tua saya dan menangis terisak. Saya menerima bungkusan uang yang berat akan hutang budi ini, dalam hati bersumpah pada langit dan bumi. Apapun yang terjadi, saya harus merebut kembali kehidupan putri saya, agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan besar dari orang tua saya. Kekurangan biaya ratusan juta lainnya masih menjadi teka-teki tanpa jawaban. Namun dengan dukungan keluarga, saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya sama sekali tidak boleh tumbang. Saya akan mencari segala cara, mengetuk setiap pintu, menukar nyawa ini sekalipun untuk menyelamatkan darah daging saya. Malam itu, saya terjaga semalaman di samping ranjang putri saya. Suara mesin ventilator berbunyi tit, tit, teratur di tengah keheningan, bagaikan detak waktu. Mengingatkan saya bahwa nyawa Rara sedang terancam setiap detik, sambil memegang secarik kertas bukti setoran uang muka rumah sakit tahap 1. Saya melihat angka Rp60.000 yang baru saja disetorkan, hati saya seperti terbakar. Uang yang Bapak dan Ibu pinjam sana-sini hanya cukup untuk menutupi beberapa hari kemoterapi awal. Obat khusus yang sangat mahal di luar tanggungan. BPJS akan segera menguras habis sisa uang itu. Biaya besar untuk transplantasi, sumsum tulang masih menggantung di atas kepala saya, seperti vonis hukuman mati, yang menunggu dieksekusi. Saya melangkah keluar dari ruang rawat, berjalan menuju ujung koridor, tempat tangga darurat yang gelap dan sepi. Angin malam berhembus masuk membuat tubuh kedinginan. Saya melipat tangan di dada, mencoba menghangatkan tubuh yang lelah ini. Hati saya tercabik-cabik di antara harga diri seorang ibu tunggal dan kelangsungan hidup putri kecilnya. Saya pernah bersumpah pada diri sendiri tidak akan pernah kembali memohon atau bergantung pada apapun dari keluarga mantan suami. Namun, saat ini, ketika anak saya berada di garis batas hidup dan mati, segala kesombongan menjadi tak berarti. Rara membawa darah marga keluarganya,
Sebrengsek apapun Bima, dia tetaplah ayah kandung anak ini. Kewajiban sebagai ayah tidak bisa dihapus begitu saja oleh selembar surat cerai tangan kosong. Memikirkan hal itu, saya menggertakkan gigi, memutuskan untuk membuang semua rasa gengsi, mengeluarkan ponsel dan memutar nomor Bima. Suara nada panggil yang panjang bergema di malam yang sunyi membuat jantung saya berdebar kencang. Baru pada panggilan ketiga, ada yang mengangkat di ujung sana. Namun alih-alih suara Bima, yang terdengar di telinga saya adalah dentuman musik yang memekakkan telinga. Suara gelas beradu dan teriakan bersorak-sorai dari pesta mabuk semalaman. Tak lama kemudian, suara melengking wanita yang sedang mabuk terdengar. Itu adalah Kiki, selingkuhan yang kini telah menduduki posisi nyonya rumah. Kiki mendongakkan dagu bertanya siapa yang menelepon jam segini dengan sikap yang sangat arogan dan kesal. Saya berusaha menekan kemarahan yang meluap di perut, dengan sopan memintanya memberikan telepon kepada Bima karena saya ada urusan sangat mendesak terkait nyawa Rara. Begitu mendengar nama saya, Kiki langsung tertawa melengking. Dia tak segan melontarkan kata-kata hinaan yang paling beracun, menuduh saya menjadikan anak sebagai tameng untuk memeras uang. Dia menyindir, "Kamu kan sudah diusir dari rumah dengan tangan kosong, jangan muka badak terus bergantung pada suami saya." Dia bahkan dengan jahat mengutuk Rara, mengatakan bahwa anak kecil sakit itu biasa, dijadikan alasan untuk memeras uang buat dandan atau menghidupi laki-laki simpanan. Benar-benar perempuan tidak punya harga diri. Darah saya mendidih ke ubun-ubun. Saya tak bisa lagi menahan emosi, berteriak kencang di telepon, menyuruhnya tutup mulut dan segera berikan telepon itu pada Bima. Tepat saat itu, terdengar suara keributan kecil di ujung sana. Sepertinya, Bima merebut telepon dari tangan Kiki. Dia membentak dengan kesal, menanyakan, "Mengapa saya menelepon mengganggu keluarganya tengah malam begini?" Saya menelan ludah, mencoba mengais sisa-sisa rasa kemanusiaan dari hati pria berdarah dingin. Itu, saya menangis menjelaskan kondisi penyakit Rara. Saya memberitahu bahwa anak kami sedang di ruang ICU RSPIA karena kanker darah ganas. Biaya pengobatannya sangat mahal dan saya sudah berada di jalan buntu. Saya merendahkan diri memohon padanya demi ikatan darah daging, agar menyumbangkan sebagian uang untuk menyelamatkan nyawa putri kandungnya sendiri. Namun, balasan untuk keputusasaan dan permohonan saya hanyalah kata-kata kejam, yang menakutkan. Bima tidak peduli dengan penyakit anaknya, dia melontarkan sindiran dingin. Dia bilang saat di pengadilan saya dengan sombong menyatakan, akan mengasuh anak sendiri tanpa butuh nafkah. Sekarang saat terjepit, malah, main drama menangis mengemis untuk menipu uang. Dia dengan lantang menyatakan uang 150 juta itu sudah impas untuk kompensasi mentalnya. Keluarganya tidak punya sisa uang sepeser pun untuk dibuang ke lubang, tanpa dasar itu. Akhirnya Bima menutup dengan kalimat kejam, menyuruh saya hidup atau mati sendiri. Jika terjadi apa-apa pada anak itu, urus sendiri pemakamannya. Jangan harap bisa memeras sepeser pun dari dompetnya untuk menghidupi anak perempuan tak berguna. Selesai bicara, Bima langsung mematikan telepon dengan bunyi klik yang kejam. Saya berdiri tertegun di sudut tangga yang gelap, tangan gemetar memegang ponsel, yang kini berbunyi tut-tut panjang. Saya mencoba menelepon lagi, tapi layar langsung menunjukkan nomor yang Anda tuju sedang memblokir panggilan. Rasa dingin menjalari tulang belakang hingga ke kepala. Kekejaman seorang ayah telah mencapai puncak ketidakmanusiawian. Dia bersedia menghamburkan uang untuk pesta mabuk-mabukan, membelikan barang bermerek untuk selingkuhannya, namun dengan tega memalingkan wajah, mengabaikan nyawa putri kandungnya yang kian meredup. Saya menggigit bibir hingga berdarah, merutuki diri sendiri yang terlalu bodoh menaruh harapan pada bajingan yang lebih rendah dari binatang. Bersandar di dinding semen yang dingin, saya bersumpah pada langit dan bumi. Mulai detik ini, Rara hanya memiliki satu ibu, yaitu saya, dan keluarga Bima akan selamanya menjadi musuh bebuyutan. Kembali ke ruang rawat setelah panggilan, putus asa itu, saya merasa langit runtuh menimpa saya. Lingkaran hitam di bawah, mata terasa berat, kaki menyeret tanpa tenaga. Cahaya lampu neon meredup, memantul di ubin putih menciptakan bayangan suram. Saya menarik kursi plastik ke tepi ranjang besi, duduk terhempas, menatap wajah pucat pasi dan kurus Rara, hanya dalam beberapa hari dirawat. Napas anak itu lemah dan tersengal-sengal, alis kecilnya kadang mengkerut karena rasa sakit dari tulang yang menyiksanya. Bahkan dalam tidur, tangan saya mengelus dahi anak saya yang berkeringat dingin, air mata kembali menggenang. Namun buru-buru saya seka dengan punggung tangan. Saya tidak boleh tumbang sekarang. Saya harus tegar menjadi sandaran bagi anak saya. Semakin larut malam, hawa dingin rumah sakit semakin menusuk tulang. Saya membungkuk, menarik ransel usang dari kolong tempat tidur ke pangkuan, berniat mencari jaket tipis untuk menyelimuti anak saya. Saat mencari di laci kecil ransel itu,
jari, saya tak sengaja menyentuh sebuah benda kaku berbentuk persegi yang dibungkus, rapi dalam kain lembut. Mengeluarkan benda itu di bawah cahaya redup lampu tidur, saya mengenalinya sebagai sapu tangan pudar yang sudah usang. Lipatan sapu tangan itu segera mengingatkan saya pada kenangan hari saya meninggalkan rumah neraka itu. Itu adalah satu-satunya barang peninggalan yang Ibu Kusuma, dengan sisa tenaganya, selipkan ke tangan saya sebelum berpisah. Saya dengan hati-hati membuka setiap lipatan sapu tangan, memperlihatkan kartu ATM yang sudah terkelupas plastiknya. Memegang kartu itu, hati saya dipenuhi, rasa perih tak terkatakan. Bayangan Ibu Kusuma yang lumpuh, menangis tanpa suara. Matanya panik melambaikan tangan menyuruh saya segera kabur membawa anak saya dari anak-anak kandungnya, yang kejam kembali terlihat jelas. Selama 2 bulan terakhir, pusaran mencari sesuap nasi dan penyakit anak saya, membuat saya benar-benar lupa akan keberadaan kartu ini. Saya awalnya selalu berpikir bahwa wanita tua lumpuh yang ditelantarkan anak-anaknya seperti Ibu Kusuma mana mungkin punya uang banyak. Kartu ini paling-paling hanya berisi beberapa juta rupiah yang disisihkannya dengan susah payah dari berjualan sayur bertahun-tahun lalu. Namun dalam situasi buntu yang luar biasa ini, ketika semua pintu harapan telah tertutup rapat, uang beberapa juta rupiah bagi saya bagaikan pelampung, penyelamat di tengah badai samudra. Uang itu bisa membantu saya membayar ranjang rumah sakit beberapa hari lagi, membeli beberapa dosis obat penguat hati untuk anak saya menahan bahan kimia, atau sekadar membeli nasi atau bubur yang layak untuk memulihkan tenaga bapak dan ibu yang kelelahan di rumah. Harapan apapun, sekecil apapun, sama sekali tidak boleh saya abaikan. Saya menekan erat kartu ATM yang dingin itu ke dada saya, merasakan detak jantung yang berdebar kencang. Keputusasaan mencari jalan hidup. Saya memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Ibu Kusuma di sana aman, dan memohon padanya untuk melindungi saya dan anak saya melewati musibah yang mengerikan ini. Kebaikan dan cinta tulus yang Dia berikan kepada cucunya memberi saya kekuatan. Saya meyakinkan diri sendiri. Besok pagi-pagi sekali saat matahari terbit dan bank buka, saya akan menitipkan Rara pada suster yang saya kenal, lalu berlari ke cabang bank terdekat untuk mengeceknya. Malam itu saya begadang, kedua tangan menggenggam erat kartu ATM tanpa melepaskannya. Saya memikirkan berbagai cara di kepala, mulai dari bagaimana mengalokasikan uang kecil yang akan saya tarik itu secara rasional, hingga memikirkan menulis surat permohonan bantuan dari Dinas Sosial Rumah Sakit. Lalu, juga memikirkan meminta orang mengambil foto untuk diposting online meminta donatur membantu. Kepala saya tegang seperti senar gitar yang siap putus karena tekanan, namun menatap kartu yang penuh budi dari ibu mertua yang lumpuh itu, saya kembali meyakinkan diri untuk kuat melangkah maju. Hadiah kecil namun, berisi cinta kemanusiaan ini adalah satu-satunya cahaya yang menerangi terowongan gelap kehidupan saya. Menyalakan harapan tipis akan keajaiban yang bisa membantu putri saya mengalahkan sabit malaikat maut. Saat fajar menyingsing, sinar matahari pertama yang lemah menembus dedaunan pohon mahoni tua di halaman rumah sakit. Saya meminta seorang perawat jaga malam yang sudah kenal untuk mengawasi Rara sebentar, lalu buru-buru memeluk ransel. Usang saya berlari keluar gerbang rumah sakit, mengabaikan perut keroncongan yang berteriak karena dari kemarin sore belum ada sebutir nasi pun yang masuk. Saya berjalan menunduk di sepanjang jalan raya yang sibuk mencari cabang bank penerbit kartu tersebut. Setelah sekitar 20 menit berjalan menjemur diri di bawah terik matahari pagi yang menyengat, saya melihat papan nama biru familiar dari bank tersebut menonjol di persimpangan jalan besar. Pintu kaca otomatis terbuka, udara dingin dari sistem AC sentral menerpa wajah saya, membuat saya sedikit merinding. Ruangan di dalam cabang bank besar, mewah, dan sangat bersih, hingga tak ada setitik debu pun. Lantai keramik mengkilap, memantulkan cahaya lampu kristal. Deretan sofa kulit empuk untuk pelanggan yang menunggu tersusun rapi. Kemewahan itu sangat bertolak belakang dengan penampilan menyedihkan saya. Saat ini saya mengenakan baju tidur murahan yang kusut, dengan bercak-bercak, kotoran bekas mengangkat makanan di warung. Rambut berantakan diikat asal dengan karet gelang, wajah tirus tanpa riasan, 2 lingkaran mata hitam pekat karena kurang tidur. Di kaki saya ada sandal jepit usang yang sudah tipis alasnya, mengeluarkan bunyi keplek-keplek yang tidak pas di tempat mewah itu. Saya dengan ragu melangkah ke meja layanan pelanggan, teller, nomor 3, tempat seorang karyawan wanita sedang mengetik di komputer. Dia mengenakan seragam, kemeja putih licin dengan pita biru, wajahnya dirias tebal dan tajam. Melihat saya mendekat, karyawan itu menghentikan tangannya, mengangkat mata dengan eyeliner hitam tebal menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki,
Kerutan, cemberut penuh penghinaan melintas di wajahnya. Sikap melayani yang seharusnya ramah, tiba-tiba digantikan oleh sikap acuh tak acuh dan penuh prasangka. Dia mengetukkan kukunya yang dicat merah terang ke atas meja kaca, bersuara tanpa jiwa. Dengan tajam dia meminta saya menunjukkan KTP dan kartu ATM. Saya dengan gemetar mengeluarkan kartu tua yang tergores dari saku baju saya. Bersama dengan KTP saya, meletakkannya di atas meja. Saya dengan ragu menjelaskan ingin mengecek saldo dan menarik seluruh uang di dalam kartu. Ini untuk membayar biaya IGD putri saya. Karyawan itu mengambil kartu itu dan menatapnya sinis, meremehkan usangnya kartu tersebut, lalu menggeseknya ke mesin pembaca kartu. Dia mendongakkan dagu, menunjuk keipat angka kecil di depan saya, meminta saya memasukkan PIN. Tangan saya melayang di udara, namun jari-jari saya kaku. PIN. Saya tersentak sadar akan fakta yang mematikan. Ibu mertua saya menjejalkan kartu itu pada saya saat dia sangat panik dan tidak bisa berbicara bisu. Bagaimana dia bisa memberi tahu saya apa PIN-nya? Dahi saya berkeringat dingin. Saya dengan bingung menjelaskan kepada karyawan itu bahwa kartu ini diberikan oleh ibu mertua saya. Dia sedang lumpuh jadi tidak bisa keluar rumah, jadi saya tidak tahu PIN-nya. Mohon Bang mengerti dan membantu mengeceknya. Mendengar penjelasan saya, sikap karyawan itu langsung berubah menjadi kasar dan menuntut. Dia mendorong kembali kartu itu ke arah saya. Dengan suara keras menyatakan, aturan bank sangat ketat. Tanpa PIN, tidak ada yang bisa mengurusnya. Dia bahkan menambahkan kalimat sindiran. Menyiratkan penampilan menyedihkan saya seperti pencuri yang menemukan kartu orang lain dan mencoba mencuri isinya. Dia mengancam, jika saya salah memasukkan PIN 3 kali, sistem akan otomatis menelan kartu dan mengunci akun selamanya. Mengusir saya pulang dan menyuruh saya membawa pemilik aslinya ke sini baru bicara. Ancaman karyawan bank itu bagaikan seember air es yang disiramkan langsung ke harapan tipis yang menyala di hati saya. Jika kartu ditelan, saya akan kehilangan uang penyelamat nyawa anak saya. Saya menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menggali ingatan tentang segala detail terkait ibu mertua. Ibu Kusuma adalah orang desa yang jujur, tidak berpendidikan tinggi. Dia pasti tidak akan membuat PIN yang rumit. PIN biasanya adalah angka yang paling bermakna bagi kehidupan pemiliknya. Tidak mungkin tanggal lahir Bima, karena dia sudah lama kecewa dengan anak perusak harta itu. Juga tidak mungkin tanggal lahir Dinda, anak perempuan durhaka yang selalu menghina bau ibunya sendiri. Di lubuk hati wanita cacat itu, orang yang paling dia cintai dan dekat dengannya di tahun-tahun terakhir hidupnya hanyalah Rara, cucu perempuan yang penurut, yang selalu memijat kaki dan tangannya, yang menyuapinya air. Saat ayah dan bibinya menelantarkannya, sebuah cahaya kilat menyambar di kepalaku. Saya membuka mata, memutuskan untuk bertaruh. Tangan saya yang gemetar meraih keypad, mengerahkan seluruh ketulusan dan harapan. Saya perlahan menekan satu demi satu tombol sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir Rara. 6 angka baru saja dimasukkan. Saya menahan napas, menunggu bunyi bip penentu nasib dari sistem komputer. Keringat dingin mengalir deras di punggung saya. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu, terasa sepanjang abad. Suara krek-krek dari mesin komputer karyawan itu seperti bortak, kasat mata yang mengebor dada saya. Saya menutup mata, menangkupkan kedua tangan di bawah meja, berdoa agar Tuhan dan nenek memberkati angka itu benar. Tiba-tiba, suara bip jernih bergema dari sistem, menandakan PIN telah berhasil dimasukkan. Saya menghela napas panjang. Dada saya terasa seperti baru saja dibebaskan dari batu seberat ribuan ton. Saya menengadah, dan pemandangan luar biasa mulai terjadi tepat di depan mata saya. Karyawan bank yang awalnya bersikap dingin dan meremehkan, tiba-tiba membelalakkan matanya hingga sebesar tutup botol. Dia menatap tajam ke layar komputer, alisnya berkerut lalu mengendur, mulutnya menganga tak bisa berkata-kata. Ujung jarinya yang bercat merah terang dengan panik mengetik di keyboard, menggeser mouse terus-menerus seolah ingin mengonfirmasi informasi yang ditampilkan di sistem. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena bingung dan panik. Sikap angkuhnya tadi menghilang, tak berbekas, digantikan oleh sikap gugup dan ketakutan yang belum pernah saya lihat. Dia buru-buru mendorong kursinya dan berdiri. Dengan gagap dia menunduk meminta maaf kepada saya, meminta saya bersedia menunggu sebentar, dia harus melaporkan kasus ini kepada atasannya segera. Belum sempat saya bereaksi, karyawan itu berlari ke ujung koridor, di mana terdapat pintu kayu berlapis kaca bertuliskan Kepala Cabang. Saya duduk terpaku di kursi pelanggan, hati saya dilanda kepanikan luar biasa.
sebenarnya berapa banyak uang di kartu ibu mertua saya ini, hingga membuat karyawan bank panik seperti melihat hantu? Apakah uangnya terlalu sedikit, tidak memenuhi batas transaksi, atau akunnya diblokir karena kesalahan tertentu? Puluhan pertanyaan mengepung pikiran saya, membuat perut kosong saya semakin melilit. Kurang dari 2 menit kemudian, dari pintu ruang kepala cabang, seorang pria, parubaya mengenakan jas abu-abu hitam yang elegan, dengan perawakan sangat berwibawa, melangkah keluar tergesa-gesa. Di belakangnya, karyawan bank tadi berjalan menunduk mengikutinya. Pria itu adalah Pak Haryo, direktur cabang bank. Ini, dia melangkah panjang menuju meja layanan nomor 3. Tatapan tajamnya tertuju pada saya, mengabaikan pakaian saya yang lusuh dan berantakan. Pak Haryo tersenyum sangat ramah dan hormat. Membungkuk menyapa saya dengan cara yang paling sopan. Dia dengan lembut memperkenalkan dirinya sebagai kepala cabang, sekaligus secara pribadi mengundang saya pindah ke ruang tamu VIP di dalam untuk membicarakan detail akun yang sangat khusus ini. Karena meja layanan di lobi terlalu ramai, tidak menjamin kerahasiaan mutlak bagi nasabah. Saya mengangguk linglung, berdiri mengikuti arahan Pak Haryo, melangkah masuk ke ruangan berkarpet merah mewah. AC menyala senyap, ada sofa kulit asli, dan teh, serta kue mahal sudah tersedia di atas meja. Ketika pintu ruang VIP ditutup, kedap suara sepenuhnya dari dunia luar. Pak Haryo mempersilakan saya duduk, dan menuangkan secangkir teh panas untuk saya. Dengan tangannya sendiri, dia dengan perlahan membuka map tebal yang baru saja dicetak dari sistem, mendorongnya perlahan ke arah saya. Dengan suara yang berat dan jelas, dia menyampaikan kabar yang membuat bumi di sekitar saya seakan terbalik sepenuhnya. Saldo yang ada di kartu ATM tua ini bukan beberapa juta rupiah recehan seperti yang saya kira, melainkan angka fantastis yang mencapai tepat 2.000 rupiah, 2 miliar rupiah, 2 miliar rupiah. Saya buru-buru mengucek mata, menatap tajam angka 0 yang berderet di kertas mutasi rekening itu. Dilihat berkali-kali, angka itu tetap tidak berubah. Kepala saya pusing, telinga berdenging. Tangan dan kaki lemas, benar-benar mati rasa. Melihat saya syok berat dan tak bisa bicara, Pak Haryo, dengan sabar menjelaskan secara rinci asal-usul uang ini. Dia menceritakan bahwa ini adalah uang kompensasi ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah untuk sebidang tanah luas di kampung halaman Jawa Tengah. Atas nama sah Ibu Kusuma, karena tahu kesehatannya lemah dan menyadari sifat serakah, serta kejam dari kedua anak kandungnya, Ibu Kusuma diam-diam meminta tolong, pejabat pertanahan desa, dan notaris datang langsung ke ranjang rumah sakitnya, membuat prosedur balik nama dan surat kuasa memindahkan seluruh uang ganti rugi, ini langsung ke rekening bank baru ini, dengan penerima tunggal dan sah adalah, saya, menantunya. Dia telah berpesan pada Pak Haryo untuk memblokir informasi ini agar tak ada siapapun yang tahu, kecuali pemegang kartu yang mengetahui PIN-nya. Dia mengerti bahwa hanya dengan menyerahkan harta ini kepada menantu perempuannya yang berbakti, cucunya barulah memiliki masa depan yang cerah, tidak dihabiskan oleh anak-anak kandungnya yang perusak. Air mata saya pecah, mengalir deras bak hujan badai. Suara isak tangis bergema di ruang VIP yang sunyi, perhitungan mendalam, persiapan matang, dan cinta tak terbatas dari ibu mertua yang lumpuh separuh ini, telah menyelamatkan hidup saya dan anak saya dari rawa kegelapan. Uang 2 miliar rupiah ini bukan sekadar harta materi yang besar, melainkan nyawa putri saya. Ini adalah budi yang sangat besar yang harus saya ingat seumur hidup, sambil menundukkan kepala. Dengan uang ini, saya tidak hanya bisa membayar 300 juta rupiah biaya rumah sakit dan operasi transplantasi sumsum tulang segera, untuk merebut kembali nyawa Rara, tetapi juga bisa membawa bapak dan ibu hidup nyaman di masa tua, tidak perlu tinggal berdesak-desakan di rumah susun bobrok. Itu lagi, cahaya kehidupan akhirnya menyinari nasib tragis saya, membuka jalan, masa depan yang sama sekali baru berkat hadiah tak ternilai dari ibu mertua terbaik di dunia. Duduk di ruang tamu VIP yang sunyi dan mewah di cabang bank, kedua telinga saya berdengung, pikiran saya berputar seperti sedang melayang dalam mimpi yang paling tidak masuk akal. Kata-kata Pak Haryo baru saja selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Dia perlahan mendorong selembar dokumen dengan cap merah, terang dari kantor notaris pemerintah ke hadapan saya. Tangan saya gemetar, menerima kertas itu. Pandangan kabur karena air mata panas yang terus menetes, tanpa bisa ditahan. Di atas kertas putih bertinta hitam, deretan tulisan ketik terpampang sangat jelas. Itu adalah surat kuasa dan penyerahan hak yang dibuat tepat di ranjang sakit Ibu Kusuma. Isinya menyatakan dengan jelas bahwa Ibu Kusuma, ibu mertua saya, dalam keadaan sadar penuh saat meminta notaris membuat dokumen ini. Dia, secara sukarela menyerahkan seluruh hak kepemilikan, penggunaan, dan pengambilan
Keputusan atas uang 2 miliar rupiah dari ganti rugi tanah leluhur di kampung kepada menantunya, yaitu saya. Di bagian paling bawah dokumen itu terdapat cap jempol dengan tinta merah segar dari Ibu Kusuma, di sebelahnya ada tanda tangan. Pengesahan dari pejabat kelurahan dan perwakilan kantor notaris. Pak Haryo dengan lembut menuangkan teh panas lagi. Dengan tenang, dia menjelaskan, lebih lanjut agar saya mengerti semuanya secara menyeluruh. Dia mengatakan bahwa, sekitar setengah bulan yang lalu, pemerintah daerah menyelesaikan pencairan uang, ganti rugi lahan proyek yang melewati kampung halaman suami saya. Ibu Kusuma, meski terbaring lumpuh dan bisu tak bisa bicara, pendengaran dan akalnya masih sangat tajam. Dia tahu anak-anak kandungnya sedang mengincar untuk membagi-bagikan uang besar ini untuk dihamburkan demi memuaskan kesenangan egois mereka. Takut uang darah dan keringat peninggalan leluhur itu jatuh ke tangan anak-anak durhaka. Ibu Kusuma menggunakan sisa tenaganya untuk memberi isyarat kepada kerabat terpercaya di kampung agar datang dan mengundang petugas notaris ke rumah. Semuanya terjadi sangat rahasia. Pada suatu pagi ketika Bima dan Dinda sama-sama tidak ada di rumah, mendengar sampai di sini, hati saya terasa diremas, rasa perih bercampur dengan rasa syukur yang tak terhingga. Saya menundukkan wajah ke meja, menutupi wajah, dan menangis terseduh-seduh. Saya menangis meratapi nasib malang ibu mertua yang seumur hidup banting tulang membesarkan anak, tapi di akhir hayatnya malah ditelantarkan dan disiksa mentalnya oleh darah dagingnya sendiri. Saya menangis karena perhitungan yang begitu mendalam dan cinta yang begitu luas yang dia berikan kepada cucunya yang bernasib sial. Dia telah memprediksi semua badai yang akan menimpa saya dan anak saya ketika saya diusir dari rumah. Dia tahu Bima akan bertindak kejam tanpa perasaan, tahu Dinda akan memeras setiap sen. Kartu ATM tua dan surat kuasa ini adalah jimat, pelindung terakhir, pelampung penyelamat terhebat yang Ibu Kusuma siapkan dengan menghabiskan sisa napas terakhirnya demi memberikan saya jalan untuk hidup. Setelah menangis puas untuk melepaskan segala kepahitan yang terpendam, saya menggunakan ujung baju untuk mengusap air mata, mengangkat kepala tinggi-tinggi, menatap langsung ke Pak Haryo. Saya mendapatkan kembali ketenangan dan keteguhan, seorang ibu yang memikul nyawa putrinya di pundaknya. Saya dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau dan pihak bank, karena telah menepati janji merahasiakan informasi dengan ibu mertua saya. Sesaat kemudian, saya mengisi formulir permintaan transfer, dengan tegas meminta, Pak Haryo segera menarik 300.000 dari rekening ini dan mentransfernya langsung ke rekening Rumah Sakit Pusat Ibu dan Anak, RSPIA, untuk membayar uang, muka seluruh biaya, operasi transplantasi sumsum tulang, dan obat khusus untuk Rara. Pak Haryo mengangguk setuju, turun tangan langsung menginstruksikan staf VIP untuk mengeksekusi perintah transfer di tempat dengan kecepatan paling cepat. Hanya dalam waktu 5 menit, bukti transfer sukses sudah berada dengan rapi di tangan saya. Memegang kertas tipis namun seberat emas itu, dada saya berdebar, merasakan denyut kehidupan yang bangkit kembali. Saya memperingatkan Pak Haryo, sekali lagi, untuk memblokir mutlak semua informasi terkait rekening ini. Jika Bima atau siapapun dari keluarganya datang ke bank untuk melacak, saya memohon padanya untuk menggunakan alasan aturan kerahasiaan untuk menolak memberikan informasi. Mutlak jangan biarkan bocor bahwa sayalah yang memegang uang 2 miliar rupiah ini. Selesai mengurus segalanya, saya menundukkan kepala memberi hormat, menyimpan bukti transfer ke dasar ransel, lalu melangkah cepat keluar dari bank, berlari secepat angin menuju rumah sakit. Tempat putri kecil saya sedang menunggu keajaiban dari ibunya. Kembali ke ruang ICU rumah sakit, saat matahari sudah tinggi, saya berlari, menerobos langsung ke bagian administrasi, menggebrakkan bukti transfer, 300.000 ke atas meja kerja dokter utama yang merawat. Dokter mengambil kertas itu, alisnya mengendur, wajahnya menunjukkan kelegaan yang tulus. Seketika, energi kehidupan baru ditiupkan ke dalam proses pengobatan Rara. Tim medis tidak perlu lagi ragu atau menimbang-nimbang setiap jenis obat yang masuk atau di luar tanggungan BPJS. Saya dengan tegas meminta rumah sakit menerapkan protokol pengobatan paling maju, menggunakan obat terbaik dengan efek samping paling sedikit untuk putri saya. Tak peduli semahal apapun, hanya beberapa jam setelah sejumlah besar uang tercatat di sistem rumah sakit, Rara dipindahkan dari ruang IGD yang sesak dengan 16 tempat tidur ke ruang rawat VIP pribadi di area layanan eksklusif. Ruang baru ini luas, bersih, dengan jendela besar yang menyambut sinar matahari hangat. Pembersih udara menyala tanpa suara, TV layar datar, dan bahkan tempat tidur ekstra untuk keluarga beristirahat. Melihat anak saya berbaring di ranjang medis modern, dikelilingi oleh peralatan pemantau tanda-tanda vital paling canggih, barulah saya berani menghela napas.
lega. Wajah pucat anak itu seakan ikut sedikit merona kemerahan saat tak lagi harus menanggung kebisingan dan sumpeknya ruang rawat biasa. Siang itu, ketika bapak dan ibu saya tergesa-gesa membawa rantang bubur ke rumah sakit, mereka berdua berdiri kaku di depan pintu ruang VIP, tak berani melangkah masuk karena mengira salah kamar. Saya buru-buru berlari keluar, menarik tangan mereka ke dalam, menutup pintu rapat-rapat, lalu dengan suara tercekat, menceritakan kembali kisah tentang biaya rumah sakit yang sudah lunas. Tentu saja, untuk menghindari bapak dan ibu syok serta khawatir akan dampak rumit di kemudian hari, untuk sementara saya menyembunyikan angka ganti rugi 2 miliar rupiah. Saya hanya menceritakan separuh kebenaran, bahwa Ibu Kusuma sangat menyayangi cucunya, jadi sebelum saya pergi, dia diam-diam menyelipkan buku tabungan tua, senilai 500.000 rupiah hasil tabungannya seumur hidup dan menyuruh saya membawanya untuk mengurus Rara. Mendengar cerita saya, ibu mengatupkan kedua tangannya di dada, matanya berkaca-kaca bersyukur pada Tuhan, mulutnya tak henti-henti menyebut nama Ibu Kusuma sebagai malaikat penyelamat keluarga kami. Bapak juga diam-diam mengusap air mata yang menetes di pipinya, bernapas lega, terlepas dari beban hutang yang menekan di bahunya. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Di dalam hati saya mulai muncul ketakutan yang samar-samar namun sangat nyata. Saya sangat memahami sifat serakah tanpa dasar dan kelicikan tanpa logika keluarga Bima ketika uang ganti rugi tanah diumumkan cair. Bima pasti akan membawa dokumen-dokumennya ke bank untuk menarik uang itu. Ketika dia menyadari rekening ibunya telah kosong dan uangnya telah ditransfer, pria kejam itu bersama kakaknya yang licik pasti akan mengobrak-abrik seluruh kota untuk mencari keberadaan uang itu. Jika mereka tahu saya dan anak saya sedang berada di rumah susun lama milik orang tua saya, mereka akan membawa preman-preman untuk mengganggu, merusak, dan menuntut uang itu dengan segala cara. Bapak dan ibu saya sudah tua dan lemah, tidak mungkin hidup dalam ketakutan diteror preman setiap hari. Rara juga sedang dalam masa perawatan yang sangat sensitif, membutuhkan lingkungan yang mutlak tenang dan steril untuk persiapan transplantasi sumsum tulang. Berpikir demikian, saya memutuskan untuk bertindak dengan sangat cepat dan tegas. Sore itu juga, saya meminta tolong pada seorang agen properti kenalan untuk mencarikan dengan cepat sebuah unit apartemen mewah di kawasan hunian, eksklusif dengan sistem keamanan ketat 24,7, tempat di mana orang asing tanpa kartu akses mutlak tidak bisa melangkah masuk ke lobi. Apartemen itu luas, memiliki 3 kamar tidur, perabotan dasar sudah lengkap, terletak di lantai atas yang sejuk. Saya tak ragu mengeluarkan uang untuk membayar lunas sewa rumah selama setahun, ditambah uang jaminan dan komisi agen. Malam itu, saya menyewa sebuah mobil pick-up, diam-diam bersama bapak dan ibu kembali ke rumah susun, membereskan barang-barang pribadi yang paling penting, barang-barang kenangan yang tak bisa ditinggalkan, lalu dengan cepat memindahkan semuanya ke apartemen baru. Pada malam itu juga, berdiri di balkon berangin apartemen di lantai 15, melihat ke bawah pada sistem pagar keamanan yang kokoh dan petugas yang berpatroli, terus-menerus di halaman, barulah saya benar-benar melepaskan ketegangan luar biasa. Mulai sekarang, orang tua saya akan hidup di lingkungan yang asri dan sangat aman. Anak saya akan memiliki tempat yang layak dan bersih untuk beristirahat setelah operasi. Perisai kokoh bernama uang telah membantu saya melindungi orang-orang yang paling saya cintai dengan sempurna dari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya, saya terus berjaga di rumah sakit untuk merawat Rara, memutuskan semua kontak dengan dunia luar sepenuhnya, terutama dengan keluarga mantan suami. Namun, bangkai yang disembunyikan lama-kelamaan pasti akan tercium, dan kemarahan dari orang-orang serakah saat kehilangan mangsa buruan akhirnya meledak dengan dahsyat. Semua peristiwa mengerikan yang terjadi di rumah berdarah dingin itu nantinya baru bisa saya rangkai dan bayangkan secara detail melalui cerita yang dibisikkan dengan ngeri oleh Ibu Wati, tetangga sebelah yang dulu sangat bersimpati dengan nasib saya yang penuh air mata. Menurut cerita Ibu Wati, pada suatu pagi yang cerah, Bima berpakaian rapi, mengoleskan gel ke rambutnya, dengan gembira mengapit buku KK dan KTP, mengendarai motor dengan kecepatan penuh menuju bank. Ia yakin hari itu akan menjadi hari ia resmi mengubah nasibnya, memegang uang 2 miliar dari ganti rugi tanah ibunya di kampung. Ia sudah merencanakan untuk menarik uang dalam jumlah besar demi membeli mobil SUV keluaran terbaru untuk pamer, melunasi semua hutang, judi dari kerugian bengkel kayunya dulu. Sisanya akan digunakan untuk merenovasi fasad rumah agar Kiki bangga di depan teman-temannya. Namun tepat di depan teller, ketika karyawan bank dengan dingin memberitahukan bahwa rekening atas nama Ibu Kusuma saat ini bersaldo kurang dari 50.000,
Seluruh uang ganti rugi telah dialihkan secara sah ke rekening lain melalui surat kuasa sejak lama. Bima seperti orang gila di tengah bank. Ia menggebrak meja kursi, memaki-maki dengan keras, mencengkeram kerah baju satpam, menuntut, bertemu direktur untuk menuntut bank, karena berkomplot mencuri uang ibunya. Sampai pihak bank mengancam akan memanggil polisi untuk menangkapnya karena mengganggu ketertiban umum, barulah Bima dengan marah pulang dengan wajah merah, padam seperti ayam sabung. Begitu melewati ambang pintu, kegilaannya mengubah rumah itu menjadi medan perang. Ia mengambil vas keramik mahal di meja tamu, membantingnya hingga hancur berkeping-keping di lantai, mulutnya meneriakkan, makian paling kotor. Curiga bahwa kakak perempuan kandungnya sendirilah yang telah merebut uang itu. Bima berlari ke rumah Dinda, menyeret kakaknya itu kembali ke rumah untuk konfrontasi. Dua kakak beradik sedara itu saling mencakar dan memaki tanpa mempedulikan ikatan darah. Dinda menangis meraung-raung bersumpah demi semua malaikat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan uang itu. Sebaliknya, ia berbalik menuduh Bima menyembunyikannya agar bisa memakannya sendiri bersama selingkuhannya. Kiki si pelakor yang sedang hamil, melihat situasi kacau dan harta lenyap, langsung menjerit dan mengemasi pakaiannya, mengancam akan pulang kampung, memaki Bima sebagai laki-laki tak berguna yang menipunya untuk datang ke rumah. Rongsokan ini, ketika orang-orang serakah ini puas saling menggigit dan tak kunjung menemukan pelakunya, mereka segera mengarahkan tombak runcing itu kepada satu-satunya orang yang mungkin memegang rahasia, Ibu Kusuma. Mereka memasang wajah iblis, menyerbu ke kamar lembab di belakang dapur, menyeret ibu tua yang lumpuh separuh itu bangun. Bima menggertakkan giginya, mencengkeram kerah baju ibu kandungnya, memaksanya mengaku kepada siapa ia telah memindahkan uang 2 miliar itu, di sudut mana dokumen itu disembunyikan. Ibu Kusuma yang bisu hanya bisa menitikkan air mata, menggelengkan kepala, mulutnya mengeluarkan suara erangan ketakutan dan ketidakberdayaan. Kebisuannya justru semakin menyulut amarah anak-anak durhaka itu. Dinda dengan tak tahu malu maju, menggunakan kata-kata tajam memaki orang yang melahirkannya, sebagai orang tua pikun yang mengkhianati anak-anaknya dan memberikan uang kepada orang luar. Mereka mulai menggunakan siksaan mental dan fisik yang sangat kejam. Mereka memotong sepenuhnya jatah makan Ibu Kusuma, dari bubur encer hingga setetes air putih pun tak diizinkan untuk disentuhnya. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, membiarkan ibu tua itu meringkuk di tempat tidur yang berlumuran kotoran, berbau sangat menyengat. Bahkan, menurut suara yang tak sengaja didengar Ibu Wati menembus dinding tipis, Bima yang tak bisa menahan sifat binatangnya, melayangkan tamparan keras ke wajah keriput ibunya. Suara tamparan keras terdengar disertai dengan teriakan ancaman. Jika tidak memberitahu di mana uang itu disimpan, mereka akan membiarkan ibunya mati. Kekeringan di kamar gelap itu, udara di dalam rumah berdarah dingin itu, benar-benar telah menjadi neraka dunia bagi ibu malang tersebut. Sementara badai melanda rumah lama, di RSPIA, saya dan anak saya sedang memasuki pertarungan hidup mati yang menentukan nasib Rara. Operasi transplantasi sumsum tulang yang sangat rumit berlangsung selama 6 jam penuh. Saya duduk memeluk lutut di depan pintu ruang operasi, kedua tangan bertaut erat, berdoa sampai ruas-ruas jari saya pucat pasi. Mati rasa, Bapak dan Ibu saya duduk di sebelah saya, berkomat-kamit membaca doa. Mata mereka yang tua tak lepas dari lampu indikator merah yang menyala di atas pintu. Setiap menit yang berlalu bagi keluarga saya terasa seperti berabad-abad. Semua saraf menegang seperti tali yang ditarik, menunggu vonis akhir dari takdir. Sekitar pukul 2 siang, lampu merah padam, pintu ruang operasi terbuka perlahan. Dokter bedah utama melangkah keluar, melepaskan masker bedah birunya yang basah oleh keringat, lalu tersenyum cerah penuh kelegaan. Beliau mengangguk memberitahu keluarga bahwa operasi telah berjalan sukses. Melebihi harapan, sumsum baru beradaptasi dengan sangat baik pada tubuh pasien kecil. Tidak ada tanda-tanda penolakan akut. Rara akan dipindahkan ke ruang isolasi steril absolut untuk observasi lebih lanjut, tapi pada dasarnya, anak itu telah resmi melewati pintu kematian, merebut kembali hak untuk melanjutkan hidup sehat. Pengumuman dokter bagaikan aliran mata air sejuk yang menyirami tanah kering, kerontang di jiwa saya. 3 orang keluarga saya saling berpelukan, menangis, terseduh-seduh di koridor rumah sakit. Air mata kebahagiaan tak terhingga mengalir di pipi. Tepat pada saat emosi sedang memuncak, ponsel di saku celana saya tiba-tiba bergetar panjang, menandakan ada pesan masuk. Saya mengusap air mata, mengambil ponsel dan memeriksa layar. Menampilkan pesan dari nomor telepon Ibu Wati, tetangga lama. Isi pesannya singkat namun penuh kepanikan. Tari, tolong ibumu, mereka memukuli ibu tua itu sampai mau mati rasanya. Bersama dengan pesan itu, ada file rekaman audio berdurasi sekitar 2 menit.
Firasat saya mengatakan ada hal buruk. Saya bergegas ke sudut tersembunyi di ujung koridor, dengan gemetar menekan tombol play pada rekaman tersebut dan menempelkan speaker ponsel erat-erat ke telinga. Suara yang masuk ke gendang telinga membuat darah di tubuh saya seakan membeku. Awal rekaman itu adalah suara barang dilempar dan pecah berantakan. Kemudian, suara melengking Dinda yang liar, mengancam akan melucuti semua selimut jika Ibu Kusuma tak mau jujur. Diselingi suara bentakan buas Bima. Ia berteriak meminta ibunya memberikan cap jempol pada selembar kertas putih agar ia bisa membawanya ke kelurahan untuk mengurus penerimaan uang. Tapi yang paling menghantui dan menyakitkan adalah suara yang keluar dari tenggorokan ibu mertua saya. Itu adalah rintihan tragis, tersengal-sengal, serak, dan buntu dari seorang wanita cacat yang terpojok. Suara rintihan minta minum, suara tersedak pahit, dan suara cambukan sesuatu seperti sabuk kulit yang menghantam kasur medis penuh ancaman. Saya berdiri mematung. Ponsel nyaris terlepas dari tangan yang gemetar hebat. Air mata bahagia karena nyawa putri saya baru saja terselamatkan, seketika berubah menjadi air mata kebencian yang mendidih. Bayangan ibu mertua yang lumpuh separuh gemetar menyerahkan kartu ATM dari bawah bantal ke tangan saya di hari perceraian kembali muncul dengan jelas. Berkat 2 miliar rupiah ganti rugi, tanah darinya, putri saya memiliki kesempatan berbaring di ruang VIP. Bisa membiayai operasi transplantasi yang mahal. Ibu Kusuma telah menggunakan seluruh hartanya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kehidupan cucunya. Namun kini, karena pengorbanan luhur itu, ia harus menanggung siksaan kejam, bagai tahanan di neraka oleh anak-anak kandungnya sendiri. Hati nurani seorang manusia, moral seorang yang pernah menjadi menantu tidak membiarkan saya menutup mata, menutup telinga, dan mengabaikan seruan minta tolong yang putus asa dari pahlawan penyelamat nyawa anak saya. Bajingan-bajingan itu boleh saja memutuskan tali kasih sayang, tapi saya tidak akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Api kemarahan berkobar di dada saya, menggenggam erat ponsel, tatapan saya memancarkan tekad sekeras baja. Sudah waktunya saya kembali ke rumah berdarah dingin itu, bukan sebagai menantu, lemah yang mudah diintimidasi, melainkan seorang wanita yang memegang kekuatan, uang dan keadilan. Untuk menyelamatkan ibu mertua malang dari cengkeraman iblis, berwujud manusia, saya kembali ke ruang istirahat keluarga pasien, tempat bapak dan ibu sedang merapikan barang-barang. Wajah saya berubah serius, mata saya masih memancarkan kemarahan yang belum reda. Saya menarik napas dalam-dalam, memanggil bapak dan ibu untuk duduk rapi di kursi, lalu memutar rekaman yang baru saja saya terima, agar orang tua saya ikut mendengar. Suara biadab yang keluar dari speaker kecil, itu membuat wajah ibu pucat pasi, buru-buru menutup mulutnya, dan merintih. Kasihan. Bapak menggertakkan giginya, tangannya yang berurat memukul meja dengan keras, brak, melontarkan kutukan kepada anak-anak durhaka yang lebih buruk dari binatang itu. Setelah rekaman berakhir, saya dengan tenang menatap mata bapak dan ibu, menyampaikan keputusan saya dengan jelas. Saya mengatakan nyawa Rara sudah melewati masa kritis, saat ini dirawat oleh dokter terbaik di lingkungan steril. Keluarga tidak perlu menjaga ramai-ramai lagi. Saya meminta izin untuk meninggalkan rumah sakit beberapa jam untuk kembali ke rumah mantan suami. Apapun yang terjadi, saya harus membawa Ibu Kusuma keluar dari neraka itu. Bapak dan ibu saya, petani yang kaki berlumpur tangan kotor namun seumur hidup, menjunjung tinggi kesetiaan dan budi pekerti, langsung mengangguk setuju. Ibu memegang erat tangan saya, berpesan agar berhati-hati. Mereka sedang berada di jalan buntu dan butuh uang, bisa bertindak nekat jika perlu bawa polisi bersama, untuk keamanan. Bapak menepuk bahu saya memberi semangat, mengatakan bahwa Besan adalah pahlawan besar keluarga kami. Walaupun butuh berapapun uang atau tenaga, kita harus menyelamatkannya dari tangan iblis. Mendapat dukungan kuat dari orang tua, saya langsung menyusun rencana tindakan, dengan sangat rinci dan sistematis. Saya sangat paham sifat premanisme keluarga, Bima. Jika saya hanya datang sendirian dengan tangan kosong mengetuk pintu untuk menjemput ibu mertua, mereka pasti tak segan-segan menutup pintu, bahkan mengeroyok saya, memfitnah saya sebagai pencuri uang. Untuk menghadapi orang-orang yang hanya tunduk pada kekuatan dan uang, saya harus menggunakan hal-hal itu untuk menekan mereka sejak detik pertama. Saya mengeluarkan ponsel, mencari informasi di internet tentang perusahaan jasa, pengawalan, bodyguard, profesional dan paling bergengsi di Jakarta. Dengan uang dari rekening 2 miliar itu, saya tak ragu menandatangani kontrak menyewa 2 bodyguard bertubuh besar, kekar, dengan kemampuan bela diri dan penanganan situasi yang luar biasa, membayar tarif 2 kali lipat untuk meminta mereka hadir segera dalam waktu 30 menit.
Syarat satu-satunya adalah mereka harus mengawal dan melindungi keselamatan saya dan ibu mertua secara mutlak, siap melumpuhkan segala tindakan kekerasan dari pihak keluarga mantan suami jika perlu. Pada saat yang sama, saya menelepon langsung ke rumah sakit swasta internasional, terkenal di pusat kota. Saya menjelaskan secara singkat tentang kondisi stroke Ibu Kusuma yang terbaring lumpuh, meminta rumah sakit segera mengirimkan satu ambulans terbaru, dilengkapi brangkar, tabung oksigen, dan tim dokter pendamping. Untuk mendukung pemindahan pasien, saya mentransfer uang muka dalam jumlah besar, sebagai jaminan, memastikan ambulans akan bergerak sesuai rute dan waktu yang saya tentukan. Semua persiapan berlangsung kilat dan akurat. Tepat 30 menit kemudian, di depan gerbang RSPIA, dua pria berseragam jas hitam, memakai kacamata hitam, dengan postur kekar bagai benteng pertahanan, telah berdiri menunggu di samping mobil. SUV hitam mengkilap. Tepat di belakang mereka, sebuah ambulans swasta dengan lampu rotator menyala, sedang bersiap menunggu perintah. Saya menyandang tas bahu yang berisi dokumen hukum yang diperlukan dan surat pernyataan pelepasan hak asuh yang sudah saya siapkan dengan teliti sejak semalam. Langkah kaki saya tegap dan mantap, punggung tegak, kepala diangkat, tinggi melangkah menuju mobil. Konvoi dua mobil itu melaju meninggalkan halaman rumah sakit, membelah keramaian ibu kota, meluncur lurus menuju kawasan perumahan lama tempat badai hukum karma akan segera menyapu. Wajah saya sedingin es, di dalam hati bergejolak tekad bulat yang luar biasa. Permainan sabar dan menahan penderitaan sampai di sini berakhir. Hari penghakiman untuk keluarga berdarah dingin itu resmi dimulai. Mobil SUV hitam melaju kencang di jalanan, meninggalkan kebisingan pusat kota, menuju perumahan padat yang tak asing. Tepat di belakangnya adalah ambulans swasta beserta tim medis yang siap sedia. Duduk di kursi belakang, kedua tangan saya bertaut erat, keringat menetes membasahi telapak tangan. Segala pemandangan yang lewat di luar, jendela kaca membangkitkan kenangan mengerikan akan 5 tahun menjadi menantu, yang penuh penghinaan. Tapi kali ini kembali, saya bukan lagi tari yang lemah, yang menahan diri atau menangis diam-diam di malam hari. Saya membawa kekuatan seseorang yang memegang kebenaran dan dukungan kuat dari pengawal profesional. Konvoi berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat rumah berlantai 3 itu. Saya membuka pintu dan melangkah turun, memberi isyarat kepada dua bodyguard untuk berjalan mengapit di kedua sisi saya. Gerbang besi terkunci dari dalam. Tanpa ragu sedetik pun, saya mendongakkan dagu, memberi perintah pada seorang bodyguard untuk mendobrak kunci itu. Dengan satu tendangan keras, gembok berkarat itu hancur berantakan. Gerbang terbuka lebar. Suara keras itu mengejutkan orang-orang di dalam. Dari halaman luar, saya sudah mendengar jelas suara bentakan buas Bima dan tangisan manja Kiki dari arah dapur. Udara dipenuhi bau busuk yang lembab dan khas, bercampur bau asap rokok yang menyengat. Saya melangkah panjang lurus ke ruang tamu, mendobrak pintu kayu yang terhubung ke lorong menuju kamar ibu mertua. Pemandangan yang terlihat membuat darah di nadi saya mendidih. Ibu Kusuma terbaring meringkuk di ranjang yang penuh kotoran, napasnya tersengal-sengal, wajahnya cekung dan terdapat memar biru, bekas tamparan. Bima berdiri berkacak pinggang di tepi ranjang, tangan kanannya menggenggam sabuk kulit bersiap untuk melecutnya ke bawah. Dinda berdiri di sampingnya, melipat kedua tangan di dada, mulutnya tak henti-hentinya mengutuk dan menghasut adiknya agar memukul lebih keras untuk memaksa ibunya memuntahkan uang. Menyadari ada orang yang mendobrak masuk, Bima kaget dan berbalik, begitu melihat saya, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya, namun dengan cepat berubah menjadi beringas. Dia mengayunkan sabuk ke udara, berteriak kencang menanyakan, "Sedang apa kamu ke sini? Perempuan usiran, tidak punya hak menginjakan kaki ke sini." Belum sempat kata-katanya selesai, kedua bodyguard besar dan kekar itu melesat. Maju bagai anak panah, satu orang melayangkan tendangan yang menjatuhkan sabuk dari tangan Bima. Yang lain memelintir kedua tangan Bima ke belakang, punggungnya, memaksanya berlutut tertelungkup di lantai keramik yang dingin. Dinda menjerit panik, hendak menerjang dan mencakar para bodyguard namun, dipelototi dengan tajam, membuatnya ketakutan setengah mati, buru-buru mundur, menempel ke sudut dinding, wajahnya pucat pasi. Saya melangkah pelan mendekati ranjang. Tatapan sedingin es saya menyapu wajah Bima dan Dinda yang ketakutan. Saya mulai memainkan drama psikologis yang sudah saya persiapkan matang-matang. Saya bersuara dingin penuh penghinaan dan rasa muak. Saya menatap lurus ke wajah mereka dan berkata bahwa saya tak sengaja mendengar gosip tetangga kalau keluarga ini belakangan sedang main kucing-kucingan memukuli ibu tua. Saya bilang, meskipun saya sudah cerai, saya masih punya sedikit hati nurani. Melihat pemandangan yang menyakitkan mata ini,
Saya bermaksud membawa beban ini pergi agar hilang dari pandangan mereka. Saya mengarang cerita bahwa saya berencana membawa Ibu Kusuma ke panti jompo. Untuk orang miskin di pinggiran kota, anggap saja sebagai amal mengumpulkan pahala untuk putri saya, daripada ditinggal di rumah ini nanti mati membusuk tak ada yang membersihkan. Mendengar saya memanggil ibu kandung mereka Beban, Bima, dan Dinda langsung saling melempar pandangan penuh perhitungan. Mereka sangat yakin bahwa saya sama sekali tidak tahu tentang uang ganti rugi 2 miliar itu. Mengira saya benar-benar mengasihani nenek itu sehingga rela memikul beban hutang ini. Dinda buru-buru maju, memaksakan senyum palsu, menutupi kejadian tadi dengan berkata, keadaan rumah sedang susah. Ibunya sudah pikun dan buang air. Sembarangan makanya mereka cuma menggertak, tidak ada maksud apa-apa. Dia melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan, jika saya memang berbaik hati membawanya pergi, maka mereka berdua sangat bersyukur dan setuju saat itu juga. Asalkan mulai sekarang, hidup matinya, sakit penderitaannya adalah tanggung jawab saya sendiri, jangan pernah berani datang ke sini lagi menuntut biaya perawatan. Saya tersenyum sinis, mengambil dari dalam tas surat pernyataan pelepasan hak asuh dan penolakan hak waris yang sudah dicetak rangkap 2. Saya menghempaskan kertas itu ke meja kaca yang berdebu, dengan lantang menyatakan, saya menuntut Bima dan Dinda segera menandatangani dokumen hitam di atas putih ini. Cap jempol, dengan jelas agar nanti tidak ada tuntutan berbelit-belit. Isinya jelas, mereka berdua sepenuhnya melepaskan segala hak dan kewajiban terkait perawatan Ibu Kusuma, sekaligus secara sukarela menolak semua hak waris harta jika ada dari ibu kandung mereka. Menyerahkan sepenuhnya hak keputusan kepada saya. Saya memprovokasi, jika tidak ditandatangani, saya akan membiarkan ibu mereka di sini agar mereka urus sendiri. Membersihkan kotoran dan air kencing setiap hari. Mengira ibunya sudah melarat dan sekarang bisa disingkirkan sebagai beban besar, Bima memberontak melepaskan diri dari tangan bodyguard, merampas pulpen di meja. Dia sama sekali tidak membaca isi detailnya, buru-buru membubuhkan tanda tangan besar-besar lalu menekan ibu jarinya ke tinta merah, lalu mengecapnya ke kertas. Dinda juga dengan gembira melakukan hal yang sama, sambil tanda tangan dia, berbisik pelan, mengatai saya, dasar orang bodoh mencari penyakit sendiri. Setelah surat pernyataan itu berada rapi di tangan saya, lengkap dengan tanda tangan dan sidik jari mereka berdua, barulah saya melambaikan tangan memberi isyarat kepada tim medis di luar untuk masuk. Dokter dan perawat dengan hati-hati memindahkan Ibu Kusuma ke brangkar membersihkannya sekilas lalu, mendorongnya ke ambulans. Saya menyimpan baik-baik kertas hidup mati itu ke dalam tas, berbalik dan berjalan pergi, tanpa menoleh pada orang-orang berdarah, dingin yang sedang tertawa diam-diam merasa menang, dalam hati bergumam, kalian akan segera membayar harga yang sangat mahal atas kebodohan dan kekejaman hari ini. Konvoi ambulans membelah angin di jalanan kota. Suara sirene meraung-raung, membelah jalan, membawa ibu mertua saya langsung menuju rumah sakit swasta, bertaraf internasional terbesar di Jakarta. Duduk di kabin mobil yang luas, saya menggenggam erat tangan dingin Ibu Kusuma, terus-menerus memijatnya agar aliran darahnya lancar. Ibu Kusuma membuka matanya yang keruh menatap saya. 2 baris air mata hangat mengalir di pipinya yang cekung. Dia menangis tanpa suara, namun genggaman lemahnya mengandung ribuan ucapan terima kasih yang tak bisa diucapkan. Saya menggunakan sapu tangan lembut untuk mengusap keringat dan air matanya, dengan lembut berpesan agar ia beristirahat dengan tenang. Mulai saat ini, tak akan ada satupun orang jahat yang berani menyentuh sehelai pun rambutnya. Semua badai masalah akan ditanggung oleh menantunya. Ibu hanya perlu menikmati masa tua dengan tenang. Begitu mobil tiba di lobi utama Rumah Sakit Internasional, tim medis berseragam terapi sudah bersiap dengan kursi roda modern. Mereka menerima Ibu Kusuma secara profesional, dengan cepat membawanya ke UGD untuk serangkaian tes menyeluruh, mengevaluasi tingkat kelemahan tubuh dan mengobati luka memar akibat penyiksaan. Saya mengikuti panduan resepsionis yang sangat sopan, menuju kasir mewah di lantai dasar untuk mengurus administrasi rawat inap. Suasana di sini tercium aroma minyak kayu putih yang menenangkan, musik simfoni ringan mengalun, menghilangkan segala rasa lelah dan tegang. Petugas kasir menginformasikan perkiraan biaya untuk paket perawatan komprehensif, termasuk kamar VIP privat, perawat 24 jam, dan protokol rehabilitasi intensif di bulan pertama, berkisar di angka Rp450.000. Tanpa ragu sedetik pun, saya mengeluarkan kartu ATM yang berisi miliaran rupiah, ganti rugi tanah itu dari dompet dan meletakkannya di atas kaca. Saya dengan jelas meminta rumah sakit menyediakan layanan terbaik, menggunakan obat-obatan impor berkualitas tertinggi untuk menebus penderitaan yang dialami ibu mertua saya. Suara mesin EDC berbunyi tit nyaring, struk pembayaran panjang pun tercetak.
Saya dengan tenang mengambil pulpen dan menandatanganinya. Namun, di tengah lobi rumah sakit yang ramai, sebuah kejadian tak terduga muncul. Tanpa saya sadari, tidak jauh dari kasir, Tono sedang memapah wanita simpanannya yang berpakaian seksi untuk periksa kehamilan. Tono adalah seorang preman, sekaligus rentenir, dan juga teman minum serta kreditur, lintah darat, Bima. Saat si wanita masuk ke ruang USG, Tono duduk menganggur bermain ponsel, matanya tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Ia mengenali saya sebagai mantan istri kampungan yang miskin melarat, yang baru saja ditendang Bima dari rumah dengan tangan kosong. Namun hal yang membuatnya membelalakkan mata kaget adalah pemandangan saya dengan berwibawa menggesek kartu untuk membayar jumlah uang fantastis hingga ratusan juta rupiah tanpa berkedip. Sifat kepo dan keserakahan lintah darat pun bangkit. Tono mengendap-endap mendekati area kasir, bersembunyi di balik pot tanaman besar. Untuk menguping, ia menajamkan telinga, menangkap setiap kata antara saya dan resepsionis. Ia mendengar jelas saya mendaftarkan kamar VIP untuk pasien bernama Kusuma. Ia mendengar saya meminta fasilitas paling mewah, dan yang terpenting, lewat layar komputer kasir yang memantul di kaca transparan, ia melihat samar-samar angka. Saldo rekening yang sangat fantastis muncul setelah transaksi berhasil. Bagaikan menemukan harta karun, Tono segera mundur, mengeluarkan ponselnya, menelepon Bima secepat kilat. Begitu telepon diangkat, Tono langsung memuntahkan kebenaran yang mengejutkan. Ia mendeskripsikan secara detail pemandangan saya yang berpakaian sederhana tapi menghamburkan uang seperti air, menggesek ratusan juta untuk memasukkan ibu Kusuma ke rumah sakit bintang 5. Ia memprovokasi Bima, memakinya bodoh karena mantan istrinya telah merampas harta yang sangat besar. Tono merangkai semuanya, mulai dari rekening ganti rugi tanah ibu Kusuma yang kosong, hingga kekayaan saya yang tiba-tiba. Lalu ia menyimpulkan dengan mantap bahwa sayalah yang memegang uang 2 miliar ganti rugi tanah leluhur keluarga mereka. Telepon dari si pembawa gosip itu bagaikan bensin yang disiramkan langsung ke api keserakahan dan dendam yang berkobar di dada Bima, memicu perang dahsyat yang bersiap meledak di depan gerbang rumah sakit. Keesokan paginya, saat saya sedang menyuapkan sesendok demi sesendok sup sarang burung walet hangat kepada ibu mertua di kamar VIP yang luas dan bermandikan sinar matahari, di halaman bawah rumah sakit mulai timbul keributan yang mengerikan. Suara hiruk-pikuk, makian, dan suara dari megafon, toa bergema, hingga ke lantai 10 memecah keheningan. Saya meletakkan mangkuk sup, penasaran, berjalan ke balkon dan melihat ke bawah. Pemandangan itu membuat saya mendengus, jijik. Di depan gerbang utama rumah sakit swasta itu, sekawanan serigala lapar bermarga, keluarga suami saya telah datang berkumpul, membentuk barisan seperti preman, penagih hutang profesional. Di barisan paling depan adalah Bima. Ia memakai kemeja berantakan, wajahnya merah padam penuh aura membunuh, memegang megafon, merah mengarah lurus ke lobi utama. Di sebelahnya adalah Dinda, rambutnya berantakan, sengaja berpura-pura terlihat memelas, tangannya mengangkat tinggi, sebuah spanduk kain merah bertuliskan kuning, berisi fitnah yang sangat menusuk mata. Isi spanduk itu menuduh saya sebagai penipu profesional, memanfaatkan kepolosan orang tua cacat untuk menculik ibu mertua, menyembunyikan dan merampas uang ganti rugi tanah keluarga sebesar 2 miliar rupiah. Di belakang mereka berdiri, bergerombol Kiki yang sedang hamil besar beserta sekumpulan pemuda bertato, dengan wajah beringas yang disewa Bima untuk memberikan tekanan kepada pihak rumah sakit. Melalui megafon, suara Bima bergema keras ke seluruh jalanan. Ia berakting sebagai anak berbakti yang sedang kehilangan ibunya. Ia mengarang cerita bahwa saya adalah menantu durhaka yang diusir dari rumah karena berselingkuh, lalu menyimpan dendam, diam-diam kembali menculik ibunya yang cacat untuk mengancam dan memeras uang. Dinda ikut menimpali dengan tangisan histeris palsu, berguling-guling di depan gerbang rumah sakit, menghalangi ambulans keluar, masuk. Mereka memprovokasi rasa ingin tahu kerumunan orang yang lewat, membuat ratusan orang berkerumun berdesak-desakan membicarakan hal itu. Pasukan keamanan rumah sakit harus membentuk barisan, menciptakan dinding manusia untuk mencegah preman-preman itu menerobos masuk dan merusak di dalam. Melihat lelucon kotor dari keluarga mantan suami, ibu Kusuma yang terbaring di ranjang juga samar-samar bisa menebak kejadian itu dari suara yang masuk ke kamar. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan ketakutan yang jelas, tangannya yang lemah mencengkeram erat spray. Saya kembali ke dalam kamar, melangkah mendekat dan memegang tangan ibu mertua, dengan lembut mengelus rambut putihnya untuk menenangkan. Saya berpesan agar ia beristirahat dengan tenang, sebuah drama yang bagus harus memiliki akhir yang setimpal, dan hari ini saya akan membuat mereka merasakan penghinaan yang paling memalukan di depan umum. Saya mengerti tujuan Bima.
Ia membuat keributan besar, agar saya takut pada opini publik sehingga ngoceh dan membagi uang 2 miliar itu kepadanya. Tapi dia salah, saya yang sekarang telah mengenakan baju besi kebenaran. Saya, dengan tenang mengeluarkan ponsel dan melakukan 3 panggilan penting, berturut-turut. Panggilan pertama untuk pengacara pribadi yang baru saya sewa, kemarin, memintanya segera hadir di rumah sakit dengan membawa seluruh berkas, hukum, surat kuasa notaris, dan surat pernyataan penolakan hak asuh. Panggilan kedua, saya langsung melapor ke polisi sektor setempat dan Polres tentang tindak pidana mengganggu ketertiban umum, pencemaran nama baik, serta ancaman pemerasan terorganisir. Panggilan terakhir, saya menghubungi direksi rumah sakit. Saya menjelaskan situasi sebenarnya, memberikan bukti awal untuk membuktikan bahwa saya bersih, sekaligus meminta rumah sakit membantu saya menggunakan layar LED raksasa yang biasa digunakan untuk iklan di depan lobi utama. Pihak manajemen rumah sakit, setelah memeriksa dokumen legal yang sah, langsung setuju untuk bekerja sama, demi cepat membubarkan kerumunan yang mengganggu aktivitas rumah sakit. Semua pion telah ditempatkan pada posisi yang tepat. Saya merapikan pakaian, mengangkat kepala tinggi-tinggi bersama tim bodyguard dan pengacara berjalan, menuju lift, bersiap untuk konfrontasi terakhir yang menentukan hitam dan putih. Ketika saya melangkah keluar dari lobi utama rumah sakit menuju gerbang luar, kehadiran saya langsung menarik seluruh perhatian kerumunan. Begitu Bima melihat saya, matanya berbinar seperti binatang buas melihat mangsa, ia mengarahkan megafon lurus ke wajah saya, meneriakkan hinaan yang paling beracun. Ia menuduh saya sebagai pencuri rendahan, menuntut saya segera mengembalikan uang 2 miliar, dan melepaskan ibunya yang sudah tua. Dinda juga merangkak bangun dari tanah, menerjang maju berniat menjambak rambut saya, namun ditepis keras oleh 2 bodyguard tekar. Ia tersungkur ke genangan air di samping pot bunga. Kerumunan pejalan kaki yang tidak mengerti duduk perkaranya berbisik-bisik. Beberapa orang yang mudah percaya mulai melemparkan tatapan curiga dan menyalahkan ke arah saya. Saya berdiri tegak di tengah kepungan bodyguard. Wajah saya tidak berubah sedikit pun. Sudut bibir saya sedikit menyeringai dingin. Saya melangkah mendekati mikrofon milik manajemen rumah sakit yang sudah diletakkan di podium koordinasi. Suara saya terdengar lantang bergema ke seluruh area gerbang rumah sakit, menenggelamkan suara bising kendaraan dan teriakan sekawanan serigala itu. Saya menyatakan dengan jelas di depan semua orang bahwa saya tidak pernah menculik siapapun dan uang 2 miliar itu sepenuhnya milik saya secara sah. Bima mendengar, itu langsung tertawa terbahak-bahak dengan tak tahu malu. Menantang saya untuk menunjukkan bukti, mengatakan bahwa saya ini gembel miskin, dengan tucek, tatus, apa bisa memiliki uang sebesar itu? Saya tidak repot-repot berdebat dengan sampah masyarakat itu. Saya menoleh, mengangguk memberi isyarat kepada tim teknisi rumah sakit. Seketika, layar LED, raksasa seluas puluhan meter persegi yang menempel di fasad gedung menyala. Terang, suara dari sistem speaker sentral dinaikkan ke tingkat maksimal. Di layar, sebuah video beresolusi tinggi diputar, membuat semua orang yang hadir di lokasi menahan napas menyaksikan. Itu adalah video yang merekam proses kerja petugas kantor notaris pemerintah, tepat di kamar tidur lembab Ibu Kusuma setengah bulan yang lalu. Dalam video itu, Ibu Kusuma terbaring di ranjang, meski lumpuh separuh badannya. Namun, matanya memancarkan kesadaran yang sangat jernih dan tegas. Petugas notaris membacakan dengan keras setiap pasal dalam surat kuasa dan penyerahan harta. Ia bertanya dengan jelas, apakah Ibu Kusuma sepenuhnya secara sukarela menyerahkan seluruh uang 2 miliar itu kepada menantunya, yaitu saya. Ibu Kusuma mengangguk kuat-kuat, tangan kirinya berusaha bergerak, membubuhkan cap jempol dengan tinta merah di atas kertas. Tidak hanya itu, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mengeluarkan suara erangan yang susah payah, namun sangat jelas. Mengutuk anak-anak kandungnya sebagai kawanan binatang serakah, dan menegaskan bahwa hanya menantu dan cucunya lah yang pantas menerima uang. Ini video itu berakhir, keheningan yang mencekam menyelimuti kerumunan. Wajah Bima dan Dinda berubah, pucat pasi, kaki tangan mereka gemetar tak bisa berkata-kata. Belum sempat mereka bereaksi, saya melancarkan serangan mematikan kedua. Saya meminta, diputarkan rekaman audio dan foto-foto saat Ibu Kusuma dibiarkan kelaparan. Bekas-bekas cambukan merah di wajah dan tubuh cacatnya akibat dipukuli secara brutal oleh Bima, yang diberikan langsung oleh tetangga. Suara rintihan yang tragis, suara lecutan cambuk, dan makian biadab Bima bergema ke seluruh ruang, menelanjangi wajah iblis dari orang-orang yang selalu membual tentang berbakti. Kerumunan tersadar, kemarahan meledak seperti balon yang pecah. Ratusan orang mulai dari pedagang asongan hingga pegawai kantoran yang lewat, serentak mengarahkan ujung tombak kepada keluarga Bima. Mereka
memaki-maki dan meludahi wajah Bima dan Dinda, melemparkan botol plastik kosong, sisa makanan ke arah kawanan serigala yang sedang meringkuk gemetar itu. Preman-preman yang disewa pun merasa malu dan otomatis bubar melarikan diri, tak ingin tertimpa sial karena kenyataan yang terlalu menjijikkan itu. Tepat saat kemarahan massa mencapai puncaknya, suara sirene dari 3 mobil patroli polisi membelah kerumunan, meluncur lurus ke lokasi kejadian. Mengakhiri pertunjukan konyol ini dan membuka harga yang harus dibayar atas kejahatan besar, polisi dengan cepat mengerahkan formasi, mengamankan TKP, dan langsung menangkap Bima serta Dinda. Pengacara saya melangkah maju dengan wibawa, menyerahkan seluruh rekaman audio, foto penganiayaan, dan video notaris sebagai bukti hukum paling jelas. Polisi dengan dingin memborgol pergelangan tangan Bima, dengan borgol besi yang dingin. Pria yang dulunya angkuh dan sombong itu, kini kedua lututnya lemas. Menangis, memohon ampun. Namun percuma, Dinda juga digiring ke mobil tahanan dengan wajah penuh riasan luntur berantakan, dibanjiri air mata dan lumpur. Tuduhan penganiayaan lansia penyandang disabilitas, pemerasan, dan mengganggu ketertiban umum. Sudah cukup untuk menjebloskan mereka ke balik jeruji besi dalam waktu yang lama. Nasib orang-orang yang terlibat juga tak kalah buruk, sesuai dengan hukum karma. Kiki si pelakor, setelah menyaksikan Bima ditangkap, panik dan melarikan diri. Namun, pengacara saya segera menyusun gugatan hukum, meminta pengadilan membatalkan semua transaksi hibah harta yang melanggar hukum, memaksa Kiki mengembalikan seluruh uang yang telah dijarah Bima dari uang peninggalan orang tua saya, sebesar 150 juta itu, yang dipakainya untuk membelikan perhiasan emas untuk wanita itu. Dalam kepanikan melarikan diri dari rentenir dan kejaran hukum, Kiki terpeleset dan jatuh dari tangga yang menyebabkan ia keguguran. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan sandaran, ia pun dengan tertunduk menanggung tubuh yang rusak, bersembunyi, menaiki bus antar kota kembali ke kampung halamannya, seumur hidup membawa kap sebagai perusak rumah tangga orang. Sedangkan untuk Dinda, kasus penganiayaan ibu kandungnya meledak di media sosial, sehingga perusahaan tempatnya bekerja memutuskan untuk langsung memecatnya. Suaminya, seorang pria yang sangat menjaga gengsi tak tahan dengan aib ini dan langsung mengajukan gugatan cerai, mengusirnya dari rumah. Bima akhirnya harus menghadapi vonis 3 tahun penjara. Mulai saat ini menggerogoti penyesalan yang terlambat di balik terali besi yang dingin, badai mengerikan yang menghancurkan, hidup saya akhirnya berlalu, mengembalikan langit yang jernih dan damai. Setengah tahun berlalu sejak hari bersejarah di depan gerbang rumah sakit itu, kehidupan keluarga saya telah membuka lembaran baru yang cerah dan dipenuhi tawa. Rara, berkat perawatan intensif dan transplantasi sumsum tulang yang berhasil, telah pulih sepenuhnya. Rambut halusnya mulai tumbuh hitam kembali, pipinya tembam merona kemerahan. Menyambut sinar matahari pagi setiap kali berangkat sekolah, bapak dan ibu saya tidak perlu lagi tinggal di rusun yang lembab. Setiap hari, mereka bisa jalan-jalan santai di area apartemen mewah, bersenda gurau dengan teman-teman sebayanya. Sisa uang dari pembayaran semua biaya medis yang mahal, itu, saya putuskan untuk tidak mendiamkannya di bank, melainkan menggunakannya untuk mewujudkan impian saya sejak gadis. Saya membuka sebuah toko roti manis nan mungil bernama Sinar Hangat, terletak di sebuah jalanan yang tenang dan rindang. Setiap hari, aroma harum mentega dan susu menguar dari dapur kecil memenuhi udara, mengusir segala kesedihan. Saya belajar untuk berdiri di atas kaki saya sendiri, tak perlu lagi bersandar atau menanggung siksaan dari siapapun. Dan, hal yang paling hangat di rumah baru saya adalah kehadiran ibu mertua. Ibu Kusuma dirawat dengan fasilitas medis dan pemulihan fisik terbaik sehingga kesehatannya membaik pesat. Meskipun masih harus duduk di kursi roda khusus, matanya tak lagi memancarkan kepanikan atau rasa sakit. Setiap sore menjelang senja, saat sinar matahari terbenam mewarnai jalanan dengan warna keemasan, saya mendorong kursi roda membawa ibu keluar berjemur di teras toko roti. Ibu Kusuma memeluk Rara di pangkuannya, kerutan di sudut. Mulutnya tersenyum lembut mengamati orang-orang yang lalu lalang. Saya berdiri di belakang punggungnya, meletakkan kedua tangan di bahunya, merasakan pengertian dan ikatan ajaib antara dua generasi perempuan yang telah bersama-sama melewati badai. Tidak ada balas dendam berdarah, tidak ada tragedi yang berkesinambungan. Hidup, pada akhirnya berbelok, membawa kedamaian, pengertian, dan kebahagiaan sejati. Bagi jiwa-jiwa yang tahu bagaimana mencintai dan berkorban satu sama lain. Aturan di dunia ini pada dasarnya sangat adil. Siapa yang menabur benih kebaikan, kelak akan memanen buah yang manis. Walaupun harus melewati ribuan kepahitan dan cobaan, menutup kisah penuh badai antara ibu dan anak ini, mungkin di hati kita
masing-masing tertinggal gema yang sulit digambarkan tentang kemanusiaan dan hukum karma di dunia. Saudara-saudara sekalian pendengar yang budiman, melalui lika-liku kehidupan tadi, kita menyadari bahwa di dunia ini batas antara kebaikan dan kejahatan terkadang terletak tepat di bawah satu atap, di antara orang-orang yang berbagi aliran darah yang sama. Pelajaran pertama dan paling menyakitkan adalah bahwa keserakahan tak berujung bisa membutakan mata manusia, membuat mereka dengan tega menyingkirkan kasih sayang ibu yang suci demi mengejar nilai-nilai materi yang fana. Namun, hidup selalu memiliki pengaturan keadilan dari hukum karma. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Orang yang hidup tidak tahu berterima kasih dan menginjak-injak moralitas manusia, cepat atau lambat akan menghadapi hukuman yang setimpal dari hati nurani dan hukum. Dari sudut pandang yang lebih cerah, cerita ini juga menghangatkan hati kita dengan pelajaran tentang cinta yang tulus dan kebaikan tanpa pamrih. Hubungan ibu mertua dan menantu perempuan yang selalu dipenuhi prasangka selama ini justru menjadi perwujudan pengertian, pengorbanan, dan perlindungan paling besar saat musibah melanda. Bakti, kesabaran, dan kebaikan hati sang menantulah yang menyentuh hati sang mertua, menciptakan perisai kokoh yang melindungi keluarga melewati badai. Pada akhirnya, harta uang meski setinggi gunung, tak akan bisa membeli kedamaian dalam jiwa. Hidup di dunia ini, hanya kasih sayang, manusia, kebaikan, dan kelapangan hatilah yang menjadi aset paling berharga untuk menyelamatkan kita dari tragedi, membantu setiap orang bangkit menyambut kebahagiaan yang utuh dan sejati. Terima kasih kepada para pendengar yang telah meluangkan waktu berharganya untuk mendengarkan dan menemani kisah hari ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan damai dan bahagia. Sampai jumpa.